Beastmaster, bab 123 sampai dengan 125. Bab 123. Terkejut sampai mati rasa. Qiao Bai, kamu benar-benar tahu cara membuang racun. Lingkaran Beastmaster di Tiongkok telah mengalami guncangan selama 10 hari berturut-turut. Tidak, apa yang sedang dilakukan Pak Tua Huo? Apakah dia gila karena tidak bisa memikirkannya? Dia tidak bisa berpikir untuk menantang Raja Naga. Tantang Raja Naga. Apakah ada orang yang tidak tahu tentang ini? Semua orang di lingkaran yang memiliki saluran informasi pasti pernah mendengar tentang ini. Orang tua itu membawa Altron dan berlari untuk menantang Raja Naga Api. Astaga, apakah kamu begitu galak? Raja Naga Yan. Aku ingat seseorang tidak bisa memikirkannya dan berlari mendekati Raja Naga Yan, mencoba mempengaruhi Raja Naga Yan dengan cinta. Cek, ayo jangan bicara tentang konsekuensinya. Belakangan, Raja Naga Yan begitu ganas hingga seperti orang asing. Aku tidak bisa memahaminya. Altron yang bermarga Huo memang cukup kuat. Altron dengan atribut Raja juga bisa disebut Alt Dragon King, tapi masih ada kesenjangan besar antara atribut Raja dan Raja Naga yang sebenarnya. Benar, dia kram dan tidak bisa memikirkannya, jadi dia mengajak Altron untuk menantang Raja Naga. Dalam grup obrolan khusus, pesan mengalir dengan cepat. Dari atas ke bawah di lingkaran Beastmaster, semua orang memperhatikan gerakan tiba-tiba Tuan Huo. Dan kebanyakan orang mengira dia tidak bisa memikirkannya. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa berlari menantang Raja Naga dengan cara yang baik dan tanpa mengetahui kemampuanmu sendiri? Bukannya aku bosan hidup, ada perbedaan pendapat, tidak ada jawaban pasti. Yah, aku tahu ada berita. Cepat, berhentilah bersikap sok. Jika kamu terus-menerus mengoceh, percaya atau tidak, kami akan langsung pergi ke rumahmu untuk memecatmu. Ayo, bisakah kamu satu persatu menangani banditmu? Master binatang terkuat di Tiongkok, kamu memiliki ekspresi seperti itu, aku merasa dirugikan karena berada satu kelompok denganmu. Beberapa bunyi bip lagi. Smile.jpg. Oke, itu saja. Dikatakan, ini ada hubungannya dengan profesor muda. Kamu masih di sini bermain teka-teki. Riddler, keluar dari obrolan grup. Riddler harus mati. Profesor, mengapa profesor begitu galak? Profesor evolusi binatang peliharaan. Tanda tanya petik 2. Tanda tanya petik 2. Tanda tanya petik 2. Mengapa Pak Tua Huo mencari profesor evolusi binatang peliharaan? Mungkinkah Altron masih bisa berevolusi? Jangan katakan, kamu benar-benar tidak mengatakannya, kenapa tidak? Tapi siapa yang berevolusi untuk melawan Raja Naga? Kelompok itu terdiam sejenak. Kau tak bilang, ini masuk akal. Siapapun orang baik yang berevolusi dan ingin melawan Raja Naga. Ketika makhluk luar biasa yang memiliki atribut naga mengalahkan Raja Naga, apakah kita perlu mengatakan lebih banyak tentang hasilnya? Lao Huo sangat bingung. Kenapa dia mempercayai ini? Apakah lawan Altron sang Raja Naga? Ceritakan tentang profesor evolusi hewan peliharaan ini, agar aku bisa menghindarinya di masa depan. Ya, peneliti tingkat pertama atau peneliti tingkat kedua mana yang mengatakan ini? Jika Tuan Huo dapat mempercayainya, profesor ini pasti cukup terkenal di kalangannya. Katakan untuk menghindari guntur. Saya juga sangat ingin tahu tentang siapa profesor ini, yang mampu menemukan metode evolusi bunuh diri ini, dan bahkan membodohi Tuan Huo dengan kefasihan dan kehebatannya. Tidakkah menurutmu ini sangat bermasalah? Ini sangat bermasalah. Tuan Huo bukan orang bodoh seperti itu. Dia tidak bisa menabraknya dan mati. Altron Tuan Huo sangat hebat. Belum lagi dia di garis depan melawan gelombang binatang. Perintahkan 10.000 naga, itu juga merupakan naga kejam yang mampu menanggung seluruh garis pertahanan. Saya memiliki keraguan.
Yang masuk akal bahwa Profesor Evolusi Hewan Peliharaan ini memiliki beberapa metode misterius yang tidak diketahui komunitas pengendali binatang dari negara lain untuk mengintai di negara kita. Petik 2. Ini agak keterlaluan, tapi sepertinya bukan tidak mungkin. Tunggu sebentar, aku sudah lama tidak berbicara dan diskusi kita lambat laun menjadi keterlaluan. Kamu adalah mata-mata. Kamu terlalu banyak berpikir. Kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Jadi berhentilah bersikap sok, siapa orang ini? Qiao Bai, itu Qiao Bai, pernahkah kamu mendengar tentang dia? Seorang jenius muda dari NYCT, Wang Nianyan, yang kebetulan berada di grup ini. Sebagai satu-satunya Beastmaster tingkat 8 di tim inspeksi, Wang Nianyan bukanlah yang terkuat di antara Beastmaster tingkat 8, tapi dia tidak jauh lebih lemah di seluruh lingkaran Beastmaster. Ada banyak sekali saluran berita, termasuk berita terbaru bahwa Tuan Huo membawa Altron untuk menantang Raja Naga Api. Dia juga langsung mengetahuinya. Ide Wang Nianyan adalah menjadi gila, epilepsi yang parah. Jika tidak ada cara untuk menjelaskannya. Huo Laohui tidak akan dapat membayangkan bahwa Altron, yang memiliki atribut naga, berusaha keras mencari Raja Naga Api untuk dikalahkan. Apa yang tidak pernah disangka Wang Nianyan adalah sebenarnya ada sesuatu tentang Qiao Bai yang terlibat. Wang Nianyan meletakkan ponselnya. Wajah Wang Nianyan penuh dengan keterkejutan. Luar biasa, jadi bagaimana anak ini bisa membodohi Tuan Huo? Wang Nianyan sangat yakin bahwa ini bohong. Dia mengangkat telepon dan melihatnya lagi. Disayangkan, kelompok ini melakukan diskusi berulang kali dan berbagai evaluasi seputar Qiao Bai. Sebelum Huo Lao menantang Raja Naga Api, kebanyakan orang memiliki komentar positif tentang Qiao Bai. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentangnya, mereka tetap meninggalkan kesan yang sama setelah mengetahui pencapaian Qiao Bai. Tetapi begitu insiden Tuan Huo terungkap, sulit untuk mengatakannya, sulit untuk dikatakan. Wang Nianyan berpikir sejenak tetapi tetap tidak mencoba menghubungi Qiao Bai melalui saluran lain. Mari kita lihat, lihatlah apa yang terjadi di sana dengan Tuan Huo, dan lihat juga apa yang ingin dilakukan Qiao Bai. Kemudian, Wang Nianyan telah melihat apa artinya tidak menjadi yang paling gila, hanya menjadi lebih gila. 15 hari. Pada hari ke-15, Altron melancarkan serangan ke-15 terhadap Raja Naga Api dan memenangkan pertempuran. Segera setelah berita ini keluar, kelompok kecil tempat Wang Nianyan berada tiba-tiba meledak. Raja Naga, itu adalah Raja Naga. Raja Naga terlahir dengan kekuatan luar biasa melawan semua makhluk luar biasa tipe naga. Dia sebenarnya dikalahkan oleh makhluk dengan atribut naga yang luar biasa, yang kekuatannya belum mencapai level Raja Naga. Meskipun ini hanyalah hasil dari pertarungan, efek mengejutkannya sangat besar. Para master binatang dalam kelompok kecil Wang Nianyan juga meledak. Bisakah hewan peliharaan tipe naga juga menantang Raja Naga? Kapan Tuan Huo akan datang? Saya ingin bertanya bagaimana dia melakukannya. Pelatih, saya ingin belajar juga. Setelah memenangkan pertarungan, Tuan Huo akan segera kembali, kan? Mari kita membentuk kelompok dan memilih waktu yang tepat untuk mengunjunginya dan memberi selamat padanya. Oke, hubungan ini bagus. Kita banyak, jadi orang tua itu tidak akan menolak kita, kan? Tunggu, Tuan Huo sepertinya belum kembali. Baiklah, saya melihat rute Tuan Huo. Setelah beristirahat lama di pet center, Tuan Huo berangkat. Arahnya tidak kota Jingming, tapi itu seperti wilayah Raja Naga dari Raja Naga Tulang. Tanda tanya petik 2. Grup kembali dipenuhi tanda tanya. Tidak, Tuan Huo, apakah ini serius? Mengalahkan Raja Naga Api saja tidak cukup, sekarang kita harus menantang Raja Naga Tulang. Hirup oksigen. Banyak orang merasa sangat membutuhkan oksigen saat ini. Jika tidak, Anda tidak akan dapat memahami apakah berita yang Anda lihat itu benar atau salah. Segera, mereka tidak perlu lagi bertanya, karena Altron dan Huo Lao mendarat di domain Raja Naga dari Raja Naga Tulang,
dan beristirahat hampir sepanjang hari, sama seperti mereka menantang Raja Naga Api setengah bulan yang lalu. Huo Lao mengambil alter naga itu menantang Raja Naga Tulang. Lingkaran teratas para Beastmaster di Tiongkok. Kesunyian. Terkejut. Mereka mulai lupa kemana arahnya. Tangan Tuan Huo tidak tersedia sekarang. Saya ingin mencari seseorang yang berhubungan langsung untuk bertanya. Huo Batian dikesampingkan terlebih dahulu. Tidak ada yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan Chu Nipyu kecuali Chu Nipyu. Tetapi jika Anda bertanya kepada Huo Xiaotian, selalu terasa seperti menindas anak kecil. Jadi sekelompok Beastmaster senior dan jagoan Beastmaster mengarahkan pandangan mereka pada Qiao Bai. Apa? Qiao Bai juga masih anak-anak. Kalau begitu terima kasih banyak. Anak siapa yang bisa membuat keributan sebesar itu? Mereka semua merasa tidak apa-apa bertanya pada Qiao Bai. Qiao Bai pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Namun, tetap tidak baik untuk menghubungi Qiao Bai secara langsung. Pada akhirnya, panggilan telepon tersebut dihubungi oleh Huang Zhou, yang merupakan presiden dari NY Beast Control Alliance. Huang Zhou, yang menghubungi lusinan Master Binatang tingkat 7 dan 8 dalam satu hari untuk menanyakan situasi kepada Tuan Huo, dan akhirnya mengetahui bahwa masalah ini tidak dapat dipisahkan dari Qiao Bai. Tidak tahu kenapa, setelah mengetahui kejadian ini, Huang Zhou merasa tidak terkejut seperti yang dia kira. Bahkan ada perasaan bahwa, apa yang seharusnya terjadi akhirnya tiba. Kebaikan, ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan Qiao Bai. Jadi, haruskah Anda memberi saya penjelasan? Huang Zhou berkata dengan tenang dan tenang kepada Qiao Bai di ujung telepon yang lain. Ponsel saya penuh dengan panggilan dalam 2 hari terakhir, hanya untuk menangani panggilan-panggilan tinggi itu, orang-orang level. Para Beastmaster hampir menguras sel-sel otakku. Saya tidak tahu berapa banyak lagi yang akan dikonsumsi nanti, bisakah Anda memberi saya jawaban yang akurat? Tidak apa-apa jika aku tidak memberitahu siapapun, tapi setidaknya kamu harus memberitahuku. Saat Huang Zhou berbicara, suaranya menjadi tercekat. Sekarang banyak orang bertanya-tanya apakah Anda telah menyihir Tuan Huo atau memberi Anda obat. Jika tidak, Tuan Huo tidak akan bisa membuat kesalahan seperti itu. Hal-hal yang cerdas. Qiao Bai, tidak sampai tidak mampu. Sebenarnya tidak. Jika saya mengatakan bahwa saya bekerja dengan Tuan Huo untuk mempelajari rute evolusi baru Altron, apakah Anda percaya? Haha, Huang Zhou mencibir, metode penelitian bunuh diri. Katakan padaku, jenis racun apa yang kamu berikan pada Tuan Huo hingga membuatnya bekerja sama denganmu tanpa syarat? Jika tidak bisa, beri aku sedikit racunnya. Saat aku sampai di rumah, aku akan memberikannya kepada para master binatang itu juga, agar mereka tidak meneleponku setiap hari. Ahem, Qiao Bai terbatuk 2 kali, terlihat sedikit malu. Dapat dilihat dari kondisi mental Huang Zhou yang luar biasa bahwa, ya, Huang Zhou benar-benar sedang terburu-buru akhir-akhir ini. Qiao Bai, cepat, saya bersumpah saya tidak diracuni. Tuan Huo setuju karena situasinya mendesak, dan Tuan Huo tidak punya pilihan lain. Qiao Bai tidak memberitahu siapapun tentang metode evolusi Altron yang keterlaluan. Mendengar ini, Huang Zhou menghela nafas panjang. Oke, saya tahu Anda tahu apa yang terjadi, jadi biarkan saja seperti ini untuk saat ini. Saya akan membantu Anda mengurusnya selama 2 hari lagi. Saya harap terjadi kekacauan sisi Tuan Huo akan segera mereda. Qiao Bai tersenyum. Ya, ini agak sulit. Tuan Huo membutuhkan waktu lebih lama untuk menantang Raja Naga Tulang dengan Naga Alt daripada menantang Raja Naga Api. Raja Naga Tulang, makhluk supernatural yang membuat senjata dari tulang orang tuanya. Mereka tidak menunggu orang tuanya meninggal sebelum mengambil tindakan. Jumlah tulang naga sangat jarang. Selama salah satu induknya memiliki atribut naga, tidak peduli makhluk luar biasa apa yang mereka kembangkan, ada 1 dari 10.000 kemungkinan melahirkan tulang naga dengan atribut naga murni. Hal pertama yang dilakukan tulang naga setelah lahir adalah membuat senjata.
Orang tua sendiri meninggal. Kabar baik, senjata Bai Rao. Apakah orang tuamu masih hidup? Tidak masalah, mereka akan melakukannya sendiri. Bakti. Ini benar-benar terlalu berbakti. Dengan ciri alaminya, kekuatan tulang naga dengan senjata ternyaman akan naik beberapa level. Jangankan Raja Naga Tulang, 32 hari. Kali ini Huo Lao dan Altron menghabiskan 32 hari penuh, dan Qiao Bai mendengar lebih dari sekali bahwa Altron dalam keadaan mati, dan dia meninggal secara tidak sengaja. Pertama kali dia mengalahkan Raja Naga Tulang, Tuan Huo mengambil seni naga dan melarikan diri dari wilayah kekuasaan Raja Naga Tulang. Jalan-jalan, cepat pergi, tidak cocok tinggal di sini dalam waktu lama. Berbeda dengan terakhir kali dia menantang Raja Naga Api dan hanya beristirahat di pet center selama setengah hari, kali ini Tuan Huo tinggal di pet center selama 3 hari hanya untuk perbaikan dan perawatan, dan baru setelah itu Altron dapat keluar sepenuhnya. Lingkaran kecil Wang Nianyan berdiskusi lagi kapan harus mengunjungi Tuan Huo. Mereka menerima kabar bahwa Tuan Huo bergegas ke domain naga Raja Naga Hitam Polikristalin tanpa henti. Para Beastmaster senior, seluruh tubuhku benar-benar mati rasa. Meskipun merasa mati rasa, pandangan mereka terhadap Qiao Bai juga berubah lagi dan lagi. Sungguh, saya tidak ingin bertemu Tuan Huo sekarang. Saya hanya ingin bertanya, bolehkah saya bertemu dengan pemuda bernama Qiao Bai ini? Bagaimana dia melakukannya? Tidak, sebenarnya, aku agak mengaguminya sekarang. Kalau dipikir-pikir baik-baik, Tuan Huo sudah sangat tua sehingga dia tidak boleh mudah ditipu oleh seorang anak laki-laki hanya dengan beberapa kata. Jadi apa yang dia katakan kepada Tuan Huo? Petik 2. Evolusi. Bahkan jika Anda benar-benar ingin berevolusi, Tuan Huo tidak perlu bekerja terlalu keras. Para Beastmaster senior juga menyadari ada yang tidak beres. Dapatkah orang normal berjuang sejauh ini demi evolusi? Dan belum ada kepastian bisa berevolusi 100%. Tuan Huo dan Altron bergegas ke alam naga berikutnya tanpa henti, seolah-olah iblis sedang mengejar mereka. Sikap mereka berubah menjadi sikap menunggu dan melihat yang tenang, dan rasa ingin tahu mereka terhadap Qiao Bai meningkat ke tingkat tertinggi. Apa lagi yang akan terjadi selanjutnya? Mereka hanya duduk di sini dan menonton, menunggu kapan kegilaan Tuan Huo akan berhenti. Kali ini memakan waktu lebih lama dari sebelumnya. 94 hari, 3 bulan dan beberapa hari lagi. Universitas Qiao Bai telah dimulai. Kabar baik datang dari Tuan Huo, Altron memenangkan pertempuran melawan Raja Naga Hitam Polikristalin. Alt Dragon telah berevolusi, Raja Naga baru dengan Master Binatang Buas, dan Raja Naga yang dikontrak telah lahir. Master Binatang senior yang berada di garis depan dalam memakan melon dan mengetahui berita tersebut segera berkata, "Brengsek, asli atau palsu? Berevolusi, Raja Naga baru, Raja Naga milik manusia. Saya mengerti, saya akhirnya mengerti. Jika Anda menantang Raja Naga, Anda dapat berevolusi menjadi Raja Naga, bukan?" Qiao Bai, sangat menakutkan. Apakah ini metode evolusi yang bisa dilakukan oleh orang normal? Segera setelah tersiar kabar bahwa Altron telah berevolusi menjadi Raja Naga, prasangka kecil yang dimiliki semua orang terhadap Qiao Bai lenyap seperti salju pertama. Hati semua Beastmaster senior dengan monster yang dikaitkan dengan naga bahkan lebih membara. Huo Lao bisa melakukannya, apakah mereka juga bisa melakukannya? Bagaimana tentang mereka ingin mencoba? Saya merasa emosi ketiga Raja Naga ini tampak cukup baik. Mereka terus meminta Altron untuk menantangnya, tapi mereka tidak pernah membunuhnya. Bisakah mereka mencobanya? Lagi pula itu tidak rugi. Huo Lao, jika kamu mencobanya, kamu akan mati. Saat Tuan Huo masih menantang Raja Naga Hitam Polikristalin, Universitas Burung Giok sudah dimulai. Lin Weiwei dan Li Gan tidak cukup kuat sebagai hewan peliharaan, dan prestasi mereka tidak cukup, sehingga keduanya merindukan burung biru. Nilai dan kekuatan Qiyue baru saja mencapai standar,
tapi dia masih sedikit kekurangan jika dia ingin memilih Departemen Tempur. Bagaimanapun, Departemen Tempur Bluebird dianggap sebagai jurusan yang populer di kalangan master binatang. Akhirnya setelah melalui banyak pertimbangan, ketiganya mendaftar bersama untuk masuk ke sekolah pendidikan ganda lain di kota Jinyang, yaitu Universitas Jinyang. Sumber dayanya jelas tidak sebaik yang ada di Universitas Jadebert, tetapi mereka masih cukup bagus di antara universitas biasa. Qi Yue dan Li Gan sama-sama dengan tegas memilih Departemen Tempur. Lin Weiwei memilih mengambil jurusan perawatan hewan peliharaan setelah memikirkannya sejak lama. Setelah mengetahui berita tersebut, Qiao Bai, Li Gan dan Qi Yue semuanya mendukung pilihannya. Setiap orang mempunyai hobi yang berbeda-beda dan tidak bisa dipaksakan. Mahasiswa baru di Universitas Jadebert Qiao Bai mulai setengah bulan lebih awal dari mahasiswa tahun kedua ke atas. Qiao Bai tidak ragu atau terikat. Berangkatlah ke sekolah ketika waktunya berangkat ke sekolah. Dengan perhatian semua orang tertuju padanya, Qiao Bai melangkah ke gerbang Universitas Jadebert. Kamu menjadi terkenal akhir-akhir ini. Zhou Xinran masih mengenakan jas putih, hitam dan sepatu hak tinggi. Kakinya yang ramping terlihat sepenuhnya. Masalah Tuan Huo benar-benar ada hubungannya denganmu. Zhou Xinran bertanya dengan penuh minat sambil mengangkat kacamata berbingkai emasnya. Saya tidak bertemu Anda selama lebih dari setengah tahun. Prestasi dan posisi Qiao Bai meningkat pesat. Zhou Xinran awalnya berpikir bahwa ini adalah batas Qiao Bai. Tanpa diduga, menjelang tahun ajaran, Qiao Bai benar-benar membuat berita besar lagi. Karena profesor yang pertama kali berhubungan dengan Qiao Bai di lingkaran ini adalah Zhou Xinran, banyak orang datang ke Zhou Xinran selama periode ini, baik secara terang-terangan atau diam-diam untuk menanyakannya, atau untuk menuduh Qiao Bai ada di sini. Zhou Xinran membalas dengan tegas. Pertanyaan, dia tidak tahu apa-apa, menyalahkan, apa tuduhannya? Sebagai seorang profesor penelitian evolusi hewan peliharaan, yang Anda butuhkan adalah semangat untuk terus mencari kebenaran. Paling-paling, ini adalah tujuan Qiao Bai kali ini dan jalur evolusi yang dia buat, yang benar-benar sedikit keterlaluan. Qiao Bai terkekeh, tidak menyembunyikannya dari Zhou Xinran, itu benar. Mari kita bicarakan di tempat lain. Zhou Xinran menatap mata ke segala arah, yang tertuju pada Qiao Bai dari waktu ke waktu. Dia melambai ke Qiao Bai, ikutlah denganku. Qiao Bai, saya harus melaporkannya terlebih dahulu. Qiao Bai menunjuk ke koper yang diseretnya. Hari pertama masuk universitas. Mendaftar, ditugaskan ke asrama, mendapatkan buku pelajaran, mendapatkan seragam pelatihan militer, semua prosedur yang diperlukan harus diikuti. Ya. Universitas di dunia ini juga memiliki pelatihan militer. Tidak dapat melarikan diri. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Untuk alasan ini, mahasiswa baru Universitas Jadebert mulai bersekolah setengah bulan lebih awal hanya untuk pelatihan militer. Apakah kamu memiliki pemahaman paling mendasar bahwa kamu berbeda dari siswa lain di sini? Zhou Xinran melipat tangannya, sedikit memalingkan wajahnya, berbalik dan memutar matanya pada Qiao Bai. Mari kita tidak membicarakan berita besar kamu baru-baru ini. Sekarang, mari kita bicara tentang status Anda sebagai peneliti tingkat 4. Nada suara Zhou Xinran sedikit terdiam. Peneliti level 4, bahkan jika Anda adalah mahasiswa berprestasi jurusan evolusi hewan peliharaan di Universitas Jadebert, mereka yang bisa mendapatkan gelar profesional ini dalam waktu 5 hingga 10 tahun setelah lulus semuanya jenius dan terbaik di antara manusia. Tetapi Qiao Bai tidak lagi lulus. Qiao Bai baru saja masuk universitas dan sudah menjadi peneliti tingkat 4. Anda dapat menganggap saya sebagai penasihat Anda, atau Anda dapat menganggap saya sebagai profesor dan guru profesional Anda. Zhou Xinran berjalan di depan, meskipun saya merasa bahwa dengan kemampuan saya mungkin tidak dapat mengajari Anda terlalu banyak. Bagaimanapun, itu berarti sesuatu. Saya rasa saya masih bisa mempelajari sesuatu.
Qiao Bai tidak menyangka Universitas Jade Bird akan begitu memperhatikannya. Setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak ada yang aneh. Prestasinya mungkin tidak cukup mengejutkan jika dilihat di seluruh lingkaran pengontrol hewan. Bagaimanapun, Qiao Bai memiliki banyak senior yang berprestasi. Tetapi di antara rekan-rekan, bos membantai desa pemula, biro ledakan kolam ikan. Dapatkah kita membandingkannya? Bagaimana membandingkannya? Mengenai pengaturan asrama, itu akan tetap menjadi asrama guru yang kamu tinggali sebelumnya. Jangan terlalu banyak berpikir, kamu akan terus menjadi asisten pengajarku, kata Zhou Xinran dengan tenang tentang rencananya untuk memeras Qiao Bai di masa depan. Bahkan jika Anda menurut saya Anda masih bisa mempelajari sesuatu, dan belajar selangkah demi selangkah seperti siswa biasa jelas tidak cocok untuk Anda. Kamu juga harusnya tahu betul. Ini benar. Qiao Bai mengangguk. Ini akan menjadi siksaan yang sangat besar bagi Qiao Bai jika dia diizinkan mengambil mata kuliah pilihan profesional dengan jujur seperti orang lain. Setiap orang mempunyai tingkatan dan metode belajar yang berbeda-beda. Semua guru di sini mengetahui keadaanmu. Kamu tidak perlu masuk kelas setelah semester resmi dimulai, tetapi kamu harus mengikuti ujian akhir, dan kamu harus memastikan bahwa nilai setiap mata pelajaran berada di atas garis sangat baik, yaitu 85+. Jika tidak, Anda akan dihitung sebagai ketidakhadiran pada waktu normal, dan Anda harus menghadiri kelas dengan jujur di paruh kedua tahun ini. Hidup 60 poin untuk mahasiswa. Merasa kasihan. Ini tidak akan berhasil di sini, di Qiao Bai. Oke, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Qiao Bai menyentuh dagunya, 85+. Baca saja lebih banyak buku. Manfaat meditasi jangka panjang tidak hanya membuka ruang pengendalian spiritual binatang laut, tetapi juga meningkatkan daya ingat. Zhou Xinran tidak berpikir bahwa nilai 85+ di setiap mata pelajaran merupakan kesulitan bagi Qiao Bai. Ngomong-ngomong, setiap hasil penelitian dan pencapaian yang Anda buat selama kuliah juga akan dihitung sebagai poin tambahan Anda. Itu akan dimasukkan dalam perhitungan saat mengevaluasi terlebih dahulu. Jika Anda menemui kesulitan selama penelitian, baik teori, materi, atau publikasi berikutnya, Anda dapat mengajukan permohonan ke sekolah untuk meminta bantuan. Zhou Xinran mengajari Qiao Bai langkah demi langkah cara mengambil wol sekolah, dan jangan merasa malu. Hasil penelitian baru akan muncul setelah kamu mendaftar, dan reputasi sekolah juga akan meningkat karena kamu. Sekolah berharap Anda akan meminta lebih banyak bantuan kepada mereka agar mereka dapat lebih dekat dengan Anda. Qiao Bai memberi isyarat oke. Keduanya berjalan satu di belakang yang lain di kampus universitas. Para siswa yang datang dan akan menerima seragam kamuflase untuk pelatihan militer tidak bisa tidak fokus pada dua orang tersebut. Kombinasi serasi antara pria tampan dan wanita cantik, wajib kamu lihat lagi saat lewat. Kemudian salah satu dari mereka mengenali identitas Zhou Xinran, guru utama mahasiswa baru jurusan evolusi hewan peliharaan tahun ini dan peneliti tingkat 4. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di tengah kerumunan. Guru, Profesor Zhang seperti ini. Pelatih coret guru, mereka ingin mengikuti kelas ini juga. Namun, mata kuliah Zhou Xinran tahun ini semuanya adalah mata kuliah profesional, dan siswa yang tidak mengambil jurusan ini tidak dapat memilih. Mereka yang bukan mahasiswa jurusan evolusi hewan peliharaan meneteskan air mata rasa iri dari sudut mulut mereka. Wow, mereka memang ingin giat belajar dan lebih banyak terpapar ilmu baru, dan sama sekali tidak ada maksud lain. Siapa orang di sebelah guru itu? Dia agak tampan, tapi dia tidak sebaik saya. Itu dia. Guru Zhou masih membimbingnya dengan sabar, menuju ruang kelas dan asrama. Jangan hentikan aku akan melawannya sekarang. Kenapa dia bisa berjalan di samping Dewi Impian baruku? Tunggu sebentar, tenang dulu, sepertinya aku mengenali siapa orang itu. Begitu kata-kata ini keluar, dalam sekejap, semua mata tertuju pada orang yang berbicara terakhir. Mata mahasiswa baru yang gelisah di sekitarnya semua tertuju pada orang ini.
Kamu seharusnya sudah mendengarnya, orang yang sangat populer akhir-akhir ini, Qiao Bai. Yang lain tertegun sejenak dan kemudian bereaksi. Qiao Bai, apakah dia Qiao Bai yang kuinginkan? Qiao Bai yang sama yang mengadakan konferensi akademis beberapa waktu lalu dan memperkenalkan Seng Huang Kui. Tidak, kamu sedikit tertinggal dalam berita ini, bukan? Bukankah berita terbaru bahwa Tuan Huo mengajak Altron untuk menantang 3 Raja Naga di negara kita? Konon masalah ini ada hubungannya dengan Qiao Bai. Sekali lagi terjadi keributan di kalangan mahasiswa baru. Banyak orang belum pernah mendengar kejadian ini, dan ekspresi wajah mereka terkejut ketika mendengarnya. Saya tahu. Tuan Huo sendiri adalah Beastmaster tingkat 7. Kekuatan hewan peliharaan terkuatnya, Altron, telah tertahan di tingkat ke-7 selama bertahun-tahun dan belum membaik. Saya pikir dia melarikan diri. Tujuan menantang Raja Naga adalah membiarkan Altron bertarung sampai mati di saat kritis. Mungkin kekuatannya akan meningkat. Haha, apakah mudah sekali meledakkan benih itu? Tapi bagaimana Tuan Huo memimpin Altron menantang ketiga Raja Naga untuk berhubungan dengan Qiao Bai? Kedua orang ini sama sekali tidak memiliki kontak satu sama lain. Oke. Petik 2. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa berhubungan dengannya, tapi sepertinya Qiao Bai memikirkan cara untuk membuat Altron berevolusi. Tuan Huo mempercayainya, dan akhirnya mengajak Altron untuk menantang Raja Naga. Mahasiswa baru terdiam. Menurut saya ini kedengarannya agak keterlaluan. Tetapi, semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa hal itu tidak sepenuhnya mustahil. Apa yang perlu kita khawatirkan di sini? Saya lebih suka bertanya langsung kepada orang yang terlibat. Tanyakan pada orang yang terlibat. Apakah kamu berani naik dan bertanya pada Qiao Bai? Seseorang menunjuk ke arah kepergian Qiao Bai, dan orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala dengan liar. Qiao Bai tampan dan memiliki aura lembut, namun ketika memikirkan prestasi Qiao Bai dan gelar di atas kepalanya, tanpa sadar mereka merasa lemah saat menghadapi Qiao Bai. Orang yang berbicara lebih dulu berkata dengan cepat, tidak, saya tidak bermaksud mencari Qiao Bai. Saya mendengar bahwa cucu Tuan Huo sepertinya ada di sekolah kita, dan sepertinya dia berada di departemen tempur. Mungkin kita bisa pergi dan bertanya. Kebaikan. Semua orang saling memandang. Itu benar. Tanyakan pada Qiao Bai apakah dia berani. Tapi tidak apa-apa bertanya pada Huo Xiaotian. Ini mungkin. Kita semua adalah teman sekelas, jadi sedikit gosip bukanlah masalah besar, bukan? Bertanya. Mari kita bertanya bersama. Pada hari pertama sekolah, saya menemukan bahwa saya tampaknya telah menjadi seorang kekasih Huo Xiaotian. Huo Xiaotian segera memahami alasan mengapa dia menjadi seorang heartthrob. Huo Xiaotian. Namun demikian, seperti yang diharapkan dari dia, saudara Qiao. Luar biasa. Huo Xiaotian, yang dikelilingi oleh kerumunan, sudah mulai berpikir tentang bagaimana cara menyingkirkan orang-orang ini dan menemukan Qiao Bai dan Zhou Xinran. Ketika dia memikirkan Zhou Xinran, wajah Huo Xiaotian kembali memerah karena malu. Hehehehe, dia akhirnya masuk Universitas Jade Bird dan memiliki kesempatan untuk mendekat. Ahem, Huo Xiaotian menggelengkan kepalanya, dan semua gambaran tidak sehat terhapus dari benaknya. Asrama adalah asrama familiar. Tempat tidurnya bersih, lingkungan bersih dan rapi. Ada juga peralatan rumah tangga tertentu. Satu-satunya yang istimewa adalah seragam kamuflase di tempat tidur, yang hanya untuk mahasiswa baru dan semua orang wajib memakainya. Qiao Bai menggoyangkan pakaiannya dan mendapati bahwa dia tidak lebar dan gemuk, sepasang celana panjang bisa memuat dua pakaiannya, dan dia bahkan sedikit sangat tampan. Pakaian musim panas mudah dipakai dan dilepas. Qiao Bai bukanlah orang tertentu, jadi dia langsung melepas bajunya dan langsung mencobanya. Itu sangat cocok untuknya dan membuatnya terlihat cakap dan tampan. Qiao Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Hai, dunia telah berubah. Tidak masalah.
Zhou Xinran tiba-tiba berkata, dan Qiao Bai kemudian teringat, oh, ada orang yang berdiri di depan pintu. Lalu dia baru saja berganti pakaian. Melihat ekspresi wajah Qiao Bai, Zhou Xinran sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan melihat sekeliling dada dan perut Qiao Bai di depan Qiao Bai, tidak buruk, ada sesuatu. Qiao Bai tidak mungkin merasa malu. Saya pikir itu tidak buruk, lagi pula, saya masih berolahraga dengan baik. Qiao Bai berkata dengan tenang, jadi, guru, apakah Anda ingin melihatnya lagi? Saat dia berbicara, Qiao Bai meletakkan tangannya di pinggang dan perutnya. Seperti kata pepatah, selama saya tidak malu, orang lain akan malu. Energi rasa malu juga tersimpan. Kali ini giliran Zhou Xinran yang tetap diam. Ikuti pelatihan militer yang baik dalam setengah bulan terakhir. Ketika pelatihan militer selesai, Anda akan melapor ke kantor saya. Anda tahu di mana kantor saya. Selesai berbicara dengan cepat, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Zhou Xinran berbalik dan pergi, seolah-olah dia hanya memenuhi tugasnya sebagai guru. Yang lain, tidak, benar-benar tidak punya. Qiao Bai tertawa. Itu dia. Qiao Bai menjabat pakaian di tangannya, bersiap untuk memulai karir kuliahku. Itu masih merupakan pengalaman 18 tahun yang sangat berbeda. Lagi, kemudian pada hari pertama pelatihan militer, Qiao Bai tidak lagi penasaran. Pakaiannya sangat bagus, tapi tidak ada gunanya. Mereka semua terbiasa berdiri dalam postur militer dan berjemur di bawah sinar matahari. Apa gunanya tampan atau tidak? Oh, eksistensi yang bisa menjadi musuh publik di kalangan laki-laki sebaris. Menghadapi penampilan tampan Qiao Bai, semua orang yang berdiri di sampingnya tampak lebih rendah. Master pengendali binatang dan siswa biasa di jurusan yang sama dengan Qiao Bai. Tidak, perilaku seperti apa yang menonjol dari yang lain. Mereka tiba-tiba menjadi ayam foil. Suasananya sangat rumit. Pada akhirnya, tidak banyak orang yang berinisiatif untuk menyapa Qiao Bai seperti yang diharapkan. Qiao Bai duduk di bawah pohon dan minum air, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Hei, ketampananku membuat orang iri." Huo Xiaotian berinisiatif datang ke Qiao Bai. "Saudara Qiao, mengapa saya tidak tahu bahwa Anda adalah orang yang narsis?" Huo Xiaotian memandang Qiao Bai dengan tatapan yang rumit, dan Qiao Bai tersenyum tipis. Departemen Tempur. Setelah melihat Huo Xiaotian dari atas ke bawah, Qiao Bai berkata dengan pasti, "Zhou Tang juga ada di Bluebird." "Hehehe, saudara Qiao, kamu sungguh luar biasa." Huo Xiaotian mengacungkan jempol ke arah Qiao Bai. "Bukannya aku ini dewa. Nilai kalian berdua cukup bagus, dan binatang buasnya juga cukup kuat. Tidak terlalu sulit untuk lulus ujian Bluebird." Qiao Bai menyatakan faktanya. "Ngomong-ngomong, Huo, apakah ada kabar dari orang tua itu baru-baru ini?" Senyuman di wajah Huo Xiaotian berhenti setelah mendengar ini, dan dia duduk di sebelah Qiao Bai. Jari-jarinya tanpa sadar menjerat rumput di rumput dan mulai menghancurkan rumput di sekitarnya. "Kakek belum banyak menghubungiku sejak dia memasuki alam Raja Naga Hitam Polikristalin setengah bulan yang lalu," Huo Xiaotian berkata sambil menghela nafas panjang. "Hei, aku juga khawatir. Tapi untungnya, Pastor Long telah bersorak. Dia bisa makan dan minum setiap hari, dan dia bisa bertarung dengan penuh semangat." Setelah kecewa, Huo Xiaotian berkata sambil tersenyum, "Setiap hari, emosi yang mudah tersinggung dilampiaskan, entah itu emosinya Raja Naga Api atau Raja Naga Tulang, kamu selalu memukuliku sepanjang waktu." Cek, cek, cek. Huo Xiaotian menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi sombong di wajahnya. "Memang benar saya merasa kasihan pada Tuan Huo dan Altron. Tetapi tidak ada salahnya juga untuk menyombongkan diri dan menyaksikan kegembiraan tersebut, asalkan mereka tahu bahwa keselamatan dan nyawa mereka tidak dipertanyakan." Qiao Bai, anak yang berbakti dan cucu yang berbudi luhur, tertawa. "Itu sangat lucu, tapi saya tidak menyangka Raja Naga ini akan begitu kooperatif."
Qiao Bai tidak merasakan beban psikologis setelah berdiskusi dengan Huo Xiaotian. Kedua orang itu saling memandang dengan keterkejutan yang sama di mata mereka. Ya, Huo Xiaotian mengangguk, yang paling aku khawatirkan sebelumnya adalah keselamatan. Selama Raja Naga menginginkannya, bukan tidak mungkin untuk membunuh ayah nagaku secara langsung. Mudah untuk mengatakan tentang Raja Naga Api. Bagaimanapun, Raja Naga Api pernah memiliki Master Binatang Buas. Setelah kematian Master Binatang Buas, dia masih bersedia membantu para Master Binatang Buas untuk melindungi rumah manusia dan menahan gelombang binatang buas sampai batas tertentu. Dapat dilihat bahwa Raja Naga Yan memiliki tingkat simpati tertentu di hatinya. Huo Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata saat dia berbicara. Itulah mengapa Tuan Huo memutuskan bahwa Raja Naga pertama harus menantang Raja Naga Yan setelah banyak pertimbangan dan pertimbangan, daripada hanya merasa bahwa Raja Naga Yan lemah. Kekuatan beberapa Raja Naga hampir sama, tetapi fokus mereka berbeda. Setelah Raja Naga Tulang dan Raja Naga Hitam Polikristalin mengetahui tujuan kakekku dan ayah naga, mereka benar-benar bertahan dalam pertarungan. Itu benar-benar mengejutkanku. Qiao Bai mengangguk. Dia juga sedikit terkejut. Apakah Raja Naga adalah makhluk luar biasa yang mudah diajak bicara? Tidak. Qiao Bai dengan tegas mencoret jawaban ini dari pikirannya. Pasti ada alasan lain yang tidak dia ketahui. Alangkah baiknya menunggu sampai Tuan Huo kembali. Sayangnya, kami tidak tahu kapan Tuan Huo dan Altron akan mampu mengalahkan Raja Naga Hitam Polikristalin. Jika Anda ingin tahu jawabannya, Anda pasti punya untuk menunggu sedikit lebih lama. Sebelum mereka berdua berdiskusi beberapa kata lagi, sudah waktunya istirahat. Segera setelah peluit instruktur dibunyikan, setiap orang harus kembali ke tim dengan jujur dan terus berdiri dalam postur militer. Matahari bahkan lebih cerah di sore hari. Instruktur, apa gunanya postur militer ini bagi master pengendali binatang kita? Saya tidak lelah, tapi ini terlalu panas. Beberapa orang di tim profesional Qiao Bai mulai mengeluh. Bagaimana jika Anda ingin berolahraga tubuh, biarkan saja orang-orang biasa itu berdiri dalam posisi militer. Kata-kata ini sangat provokatif, tetapi harus dikatakan bahwa mereka mendapat dukungan dari banyak orang. Ya, lelah artinya tidak lelah sama sekali. Tapi cuaca terlalu cerah. Alangkah baiknya jika saya bisa kembali dan beristirahat. Mata instruktur menyapu kerumunan dengan tajam dan serius. Semua master binatang mengambil langkah maju. Ahli binatang di bidang evolusi hewan peliharaan. Semua orang melihat saya dan saya melihat Anda, tapi kami masih mengambil langkah maju, termasuk Qiao Bai. Mata tajam instruktur, seolah-olah mereka bisa mengukir sepotong daging, menyapu kelompok mereka. Kamu pikir kamu tidak memerlukan pelatihan militer sebagai master binatang, kan? Instruktur berkata dengan nada yang tidak terlalu bagus. Oke, salah satu dari kalian akan melawanku. Jika kamu menang, kamu bisa kembali dan istirahat. Tanda pisah. Sekelompok kecil Beastmaster menjadi bersemangat. Mereka tampak bersemangat untuk mencobanya, dan tak lama kemudian seorang pria berkulit hitam keluar dari kerumunan. Dia mengatupkan kedua tangannya dan meremasnya ke kiri dan ke kanan, dan berkata sambil tersenyum, "Instruktur, apakah Anda ingin kami melawan Anda? Pertarungan tangan kosong atau menggunakan hewan peliharaan untuk melawanmu? Bertarung. Jika ini pertarungan tangan kosong, kami pasti tidak bisa mengalahkanmu. Kalau begitu jika kamu mengatakan ini, itu sama saja dengan jika kamu tidak mengatakannya. Gunakan saja hewan peliharaanmu untuk melawanku." Instrukturnya juga dengan tegas, "Tapi kamu tidak bisa menggunakan keterampilan, tidak apa-apa." Tidak masalah. Senyuman di wajah berkulit hitam dan berambut pendek menjadi lebih besar. Tidak diperlukan keterampilan. Tidak apa-apa juga. Alasan mengapa hewan peliharaan menjadi hewan peliharaan bukan hanya karena mereka mengandung energi yang kuat di dalam tubuhnya, tetapi mereka juga secara fisik lebih kuat dari makhluk biasa dan kebanyakan manusia.
Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pula kekuatan fisiknya. Melawan manusia tanpa keterampilan, anak laki-laki berkulit gelap dan berambut pendek itu tidak menyangka akan kalah sama sekali. Qiao Bai menggelengkan kepalanya dengan lembut. Berdiri di samping Qiao Bai, teman sekelas master non-binatang yang belum pernah berbicara dengan Qiao Bai sebelumnya memandang Qiao Bai dengan rasa ingin tahu. Meskipun perhatian instruktur tidak ada di sini, dia diam-diam mengambil langkah ke depan, mendekati Qiao Bai dan mencium, teman sekelas, kenapa kamu menggelengkan kepala? Apa menurutmu instruktur tidak bisa menang? Setelah mengatakan ini, pria itu mengambil inisiatif dan berkata, bagaimanapun, menurutku, kemungkinan kemenangan instruktur agak kecil. Binatang peliharaan, itu adalah makhluk yang luar biasa. Bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan, itu masih merupakan makhluk yang luar biasa. Hal ini dapat dicapai dengan mengandalkan kekuatan manusia. Apakah kamu menang? Bagus sekali. Kalian para master binatang buas tidak perlu berdiri dalam posisi militer bersama kami nanti. Pihak lain memandang Qiao Bai dengan tatapan iri, dan ada sedikit nada kesepian dalam suaranya. Kamu terlalu banyak berpikir. Suara Qiao Bai rendah dan hanya kiri dan kanan yang dapat mendengarnya. Karena instruktur berani mengatakan ini, itu berarti instruktur yakin akan menang. Dia hanya ingin membunuh ayam itu untuk menakuti monyet. Menang. Bagaimana cara menang? Qiao Bai memiliki ekspresi bingung di wajah kiri dan kanannya. Qiao Bai mengerutkan bibirnya dan tidak melanjutkan menjelaskan. Kompetisi akan segera dimulai. Anak laki-laki berkulit hitam dan berambut pendek berdiri di hadapan instruktur, penuh momentum, mengepalkan tangannya untuk melepaskan hewan peliharaannya. Yang tidak terduga adalah instruktur tiba-tiba berlari ke arah anak laki-laki berkulit hitam dan berambut pendek selama jeda ini. Dengan seluruh anggota tubuhnya yang dikerahkan, dia terlihat sangat kuat. Anak laki-laki berkulit hitam dengan rambut pendek yang berdiri di hadapan instruktur merasa semakin tertekan oleh momentumnya, seolah-olah seekor binatang pemakan manusia sedang menyerangnya dengan ganas. Dalam kepanikan seperti itu, anak laki-laki berkulit hitam dan berambut pendek itu bahkan tidak bisa mempertahankan proses pelepasan hewan peliharaannya. Kemudian dia dengan mudah dilempar ke tanah oleh instruktur, tangannya diikat ke belakang, satu lutut ditekan ke pinggang berkulit hitam untuk mencegahnya bergerak, dan dahinya menempel pada rumput di bawah kakinya. Bocah berkulit hitam dan berambut pendek itu bahkan bisa mencium bau amis lumpur di bawah rerumputan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Selain Qiao Bai, para Beastmaster dan semua siswa biasa yang hadir tidak bereaksi. Belum semenit ini, gerakan mengalir ini sudah terjadikan. Paling lama 30 detik. Kamu kalah. Instruktur dengan erat mengontrol tangan anak laki-laki berkulit hitam itu dan berkata dengan suara serius. Kamu, aku. Pikiran anak laki-laki berkulit hitam dan berambut pendek itu masih sedikit bingung, tapi dia dengan cepat sadar dan berjuang dengan enggan. Leher merah tebalnya mengeluarkan raungan serat keengganan, kamu curang. Binatang peliharaanku belum dilepaskan. Saya tidak menerimanya. Saya ingin berkompetisi lagi. Dia mendorong lututnya lebih keras, membuat anak laki-laki berkulit hitam dan berambut pendek itu tidak bisa menahan diri. Apakah ini master binatang buas? Kamu telah mempermalukan tuan binatang lainnya. Kamu adalah master binatang, saya bukan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa pertarungan di antara kita adalah pertarungan yang adil. Instruktur menjepit anak laki-laki berkulit hitam dan berambut pendek itu ke tanah sampai mati, dan matanya menatap ke arah yang lain Beastmaster dan orang biasa satu persatu. Apakah kamu masih ingin aku menunggu sampai kamu menemukanku? Kedua belah pihak membungkuk dengan hormat, dan kemudian permainan terakhir bisa dimulai. Dan saya akan beritahu Anda, inilah yang dimaksud dengan pelatihan militer. Jangan mengabaikan latihan fisik hanya karena kamu adalah seorang Beastmaster. Jika tidak, sekuat apapun hewan peliharaanmu, lawanmu hanya perlu mengalahkanmu dan menculikmu untuk menempatkan hewan peliharaanmu dalam dilema.
Anak laki-laki berkulit hitam dan berambut pendek itu masih sombong, kamu tidak bisa menyerang Master Binatang selama pertempuran. Bagaimana kamu tahu bahwa semua lawanmu pasti orang baik? Instruktur mencibir, jika kamu benar-benar bertemu orang jahat, dia akan memberitahumu sebelumnya bahwa aku orang jahat. Jangan terlalu naif. Ekspresi anak laki-laki berkulit gelap dengan potongan rambut pendek itu sangat memalukan. Awalnya saya mengira bisa mengalahkan instruktur dan menjadi pahlawan di mata teman-teman. Siapa sangka tidak ada yang namanya pahlawan. Kelabang raksasa. Pemuda itu merasa sangat kehilangan muka dan berada pada usia di mana wajah lebih penting dari apapun. Jarak ini terlalu dekat. Bahkan jika instruktur segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan ingin melawan anak laki-laki berkulit hitam itu, manusia terlihat sangat rentan di depan kelabang raksasa dengan ukurannya yang besar dan penampilannya yang garang. Para siswa yang berdiri dalam posisi militer juga menjadi panik dan masing-masing berteriak tak terkendali. Gila, bocah berkulit hitam dan berambut pendek itu gila. Beberapa Beastmaster di antara mereka juga sangat terkejut dengan tindakan anak laki-laki berkulit hitam dan berambut pendek itu. Perilaku tidak sopan macam apa ini? Jika sesuatu terjadi pada instruktur, bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik? Instruktur lain yang memperhatikan situasi di sisi mereka tidak jauh segera menyadari bahwa situasinya tidak baik dan bergegas dengan cepat. Namun, jarak antara tim dan tim tidak terlalu dekat, dan hewan peliharaan tidak dapat bergegas mendekat dengan cepat. Jarak antara instruktur dan kelabang raksasa terlalu dekat. Sepertinya akan ada darah di lapangan. Pemaksaan yang kuat dengan nafas yang panas sangat menekan semua orang. Berat, tidak bisa bernapas. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhku. Bau magma panas dan matahari yang menggantung di langit membuat orang serasa berada di gunung berapi. Kecepatan otak mereka sepertinya melambat, tetapi mereka masih ingin mengingat. Tidak ada teriakan. Tidak, mungkinkah? Mereka melihat ke arah instruktur dan anak laki-laki berkulit hitam itu lagi, dan melihat bahwa tubuh kelabang raksasa yang ganas, dengan gigi dan cakarnya yang menggeram, juga membeku, dan bahkan lebih dilebih-lebihkan dari mereka. Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa bergerak, dan pada saat yang sama dia gemetar di bawah kendali naluri tubuhnya, yang terlihat sangat tidak normal dan aneh. Xiao Wu, mematuk, kata Qiao Bai dengan tenang dalam diam. Dengan mata merah keemasan, seperti inkarnasi matahari, Xiao Wu, dengan bulu bagian atas hitam dan merah keemasan, mengepakkan sayapnya ke arah kelabang raksasa, dan kemudian secara akurat mengipasi wajah kelabang raksasa dengan sayapnya, melindungi instruktur di belakang dia. Kecupan terakhir langsung membunuh kelabang raksasa itu. Kelabang raksasa itu langsung pingsan. Jenis yang bahkan tidak bisa bangun. Setelah menyelesaikan krisis, Xiao Wu menghilangkan tekanannya, dan kemudian, dengan tatapan kaget, ngeri, dan sangat terkejut dari semua orang, dia terbang kembali ke sisi Qiao Bai dan mendarat di lengan Qiao Bai yang terulur. Dua teman sekelas di sekitar Qiao Bai. Bos ada di sisiku. Mereka tahu bahwa Qiao Bai adalah orang yang hebat dalam penelitian tentang evolusi hewan peliharaan, dan kekuatannya setara dengan yang ada di sekolah. Tapi yang tidak mereka duga adalah, hewan peliharaan bos ternyata sangat kuat. Mengapa? Inikah perbedaan antara orang jenius dan orang biasa? Instruktur, apakah kamu baik-baik saja? Qiao Bai menyentuh Xiao Wu. Dan di depan semua orang, dia menggendong Xiao Wu, yang baru saja memamerkan kekuatannya, ke dalam pelukannya. Melompat dengan liar. Ini adalah hewan peliharaan yang membuat mereka hampir tidak bisa bernapas hanya karena paksaannya. Di tangan bos, memegangnya seperti memegang ayam tua. Mudah, kasual, nyaman. Qiao Bai dan Xiao Wu keduanya memiliki ketampanan dan kemauan keras. Tidak apa-apa, bagaimanapun, instrukturnya berasal dari tentara, dan dia segera sadar. Dia melirik ke arah orang yang masih memegangi tangannya, dan kembali sadar untuk memahami apa yang baru saja dia lakukan. Kulit gelap alaminya tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang pucat,
dan bibirnya bergetar, aku tidak bermaksud. Bocah berkulit gelap dengan potongan rambut pendek itu masih menjelaskan. Instruktur mendengus dan langsung melepaskan dan mendorong orang tersebut ke depan. Anak laki-laki berkulit hitam dan berambut pendek itu terhuyung maju 2 langkah, menundukkan kepalanya dan menghadap ke labang raksasa yang tak sadarkan diri di tanah. Jangan jelaskan padaku. Jika kamu tidak bisa menang, gunakan saja serangan diam-diam. Aku berpikir terlalu banyak sebelum terjebak. Instruktur menyilangkan tangannya dan berkata dengan ekspresi dingin, kaulah yang lain menghindari. Wajah anak laki-laki berkulit gelap dan berambut pendek menjadi semakin suram. Instruktur melihat ini dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia sebenarnya tidak ingin membuat orang tersebut menemui jalan buntu, tapi dia harus membuat siswanya menyadari kesalahannya. Memikirkan hal ini, instruktur menoleh untuk melihat ke arah Qiao Bai. Wajahnya menjadi sangat rileks. Dan kemudian dia melihat ke siswa lainnya, sekian untuk hari ini, mari kita istirahat. Instruktur lain akhirnya datang. Qiao Bai hanya melihat-lihat dan pergi dari sini bersama teman sekelas lainnya. Bagus, tindak lanjutnya tidak ada hubungannya dengan dia. Untuk keadaan darurat seperti itu, Universitas Jade Bird pasti dapat menghasilkan rencana yang memuaskan semua pihak. Dalam beberapa hari berikutnya, postur dan pelatihan militer dilakukan dengan tertib. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa anak laki-laki berkulit hitam dan berambut pendek dari sebelumnya hilang dari tim profesional mereka. Qiao Bai mendengar bahwa kelas dihentikan sementara untuk observasi dan dia pergi ke tempat khusus untuk menerima pendidikan lain. Qiao Bai tidak terlalu peduli. Yang lebih dia khawatirkan adalah instruktur sepertinya lebih memperhatikannya. Setelah Xiao Wu dibebaskan hari itu, penghalang tak kasat mata antara siswa dan Qiao Bai menjadi setengah rusak. Dalam beberapa hari berikutnya, ketika instruktur memberinya pelatihan tambahan dari waktu ke waktu, penghalang umum lainnya juga menghilang. Saudara Qiao, tugas latihanmu hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan tugas kami. Yan Qing, teman sekelas biasa yang berdiri di samping Qiao Bai hari itu dan berdiskusi dengan suara rendah dengan Qiao Bai, telah menyadari secara mendalam dalam beberapa hari terakhir, Qiao Bai adalah orang baik tanpa pretensi apapun. Yang terbaik dari Yan Qing adalah memanjat tiang. Tidak masalah jika Qiao Bai Cheng tidak mengakuinya, Yan Qing telah menyatakan dirinya sebagai yang terbaik, adik laki-laki Qiao Bai. Sambil berlari dengan liar di jalur taman bermain, dia terengah-engah dan berkata kepada Qiao Bai, 8 putaran hampir membunuhku. Saudara Qiao, kamu sebenarnya harus berlari 14 putaran. Itu 14 putaran. Instrukturnya bertindak terlalu jauh. Jelas itu adalah saudara Qiao sebelum Anda menyelamatkannya. Mendengar Yan Qing memperjuangkannya, Qiao Bai tidak punya ide apapun. Terutama karena, bukankah ini hanya 14 lingkaran? 1 putaran 800 meter, dibandingkan dengan involusi gila Qiao Bai sebelumnya, apakah sebenarnya lebih baik? Aku akan menyelesaikan 14 putaran, dan kamu baru berlari 5 putaran. Qiao Bai berbicara dengan tenang sambil berlari, tanpa ekspresi malu sama sekali dari Yan Qing. Jika kamu mengkhawatirkanku, kenapa kamu tidak mengatakannya? Beberapa kata dan cepatlah. 3 putaran tersisa telah selesai. Jika kamu gagal sampai akhir, berhati-hatilah dan instruktur akan memberimu pelajaran lagi. Wow, ekspresi marah Yan Qing langsung berubah menjadi menyedihkan. Saudara Qiao, keberadaanmu sangat bermasalah. Setelah mengatakan itu, Yan Qing mulai berlari semakin cepat. Dia tidak ingin dianggap sebagai contoh tipikal. Instruktur tidak memperhatikan Yan Qing yang menangis dan berlari, matanya tertuju pada Qiao Bai yang masih lebih banyak berkeringat setelah berlari 14 putaran. Apresiasi, pemuda yang baik harus datang ke sekolah militer kita untuk mempelajari cara mengembangkan hewan peliharaannya. Nanti kalau saya lulus, saya akan langsung masuk bidang militer. Dengan kekuatan seperti itu, saya akan mulai menjadi perwira. Bukankah menyenangkan memiliki template untuk seorang pemenang dalam hidup? Instruktur lain berjalan mendekat.
Silakan saja melamun. Instruktur muda lainnya memutar matanya ke arahnya. Tahukah Anda betapa berbakatnya saya dalam penelitian tentang evolusi hewan peliharaan? Bicaralah omong kosong di sini, berhati-hatilah saat saya kembali ke pemimpin kelompok untuk mencambukmu. Kemudian instruktur yang lebih muda memperkenalkan prestasi akademis Qiao Bai kepada bosnya yang aneh. Potongan satu persatu, diakumulasikan bersama. Saya bertanya-tanya apakah template ini tidak cukup untuk menang dalam hidup. Instruktur setelah mengetahui pencapaian Qiao Bai. Baiklah. Itu karena dia terlalu banyak berpikir. Emas adalah emas, dan bersinar di semua lapisan masyarakat. Instruktur melipat tangannya, dan suaranya penuh penyesalan. Hei, terlambat satu langkah sudah terlambat. Tampaknya bibit yang baik ini tidak dapat dicabut. Di sini. Jika kamu benar-benar berani membongkarnya, Beast Control Alliance akan langsung melawanmu. Instruktur muda itu memutar matanya, dan setelah beberapa saat dia berkata, tetapi mengenai kejadian baru-baru ini, Tuan Huo menantang Raja Naga, kamu tahu, sepertinya dia akan bertarung denganmu. Orang ini ada hubungannya dengan itu. Instruktur ini, kebaikan. Tidak, dia tidak berhubungan dengan dunia, jika tidak, mengapa dia tidak tahu tentang ini? Instruktur memandang Qiao Bai dengan keterkejutan di matanya. Berapa banyak hal ajaib tentang Qiao Bai yang tidak diketahui orang awam. Ya, itu dia. Instruktur muda itu berkata dengan nada emosional, itu Raja Naga. Tuan Huo menantang 3 Raja Naga berturut-turut. Luar biasa. Baik itu Tuan Huo atau Qiao Bai, keduanya luar biasa. Qiao Bai dapat membujuk Tuan Huo untuk menantang Raja Naga, dan itu luar biasa. Tuan Huo sangat mempercayainya dan mempertaruhkan nyawanya sendiri dan nyawa Altron untuk menantang, luar biasa. Aku hanya tidak tahu apa hasil akhir dari tabrakan antara 2 orang hebat itu. Instruktur muda tidak sabar untuk mengetahuinya. Ada lebih banyak orang yang ingin tahu juga. Latihan militer setengah bulan adalah hal yang mudah bagi Qiao Bai. Namun, pada hari terakhir pelatihan militer, Qiao Bai hampir terdorong hingga batasnya. Instruktur yang melihat penampilan ekstrim Qiao Bai memandang Qiao Bai dengan semakin kagum. Setelah mengetahui tentang pencapaian akademis Qiao Bai, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Anda harus benar-benar mempertimbangkan untuk datang ke distrik militer. Distrik militer sangat bagus, cocok untukmu. Petik 2. Jika Anda tidak puas dengan masalah Tuan Huo, Anda dapat datang ke wilayah militer Tiongkok Utara kami jika waktunya tiba. Selama Anda datang, kami dapat menyelesaikannya untuk Anda. Qiao Bai, wilayah militer Tiongkok Utara. Kedengarannya familiar. Qiao Bai tidak mengetahui identitas instrukturnya. Orang lain hanya meninggalkan informasi kontak untuknya, lalu mengumpulkan tim dan meninggalkan Universitas Jadebert. Dan Qiao Bai juga belajar hal lain dari kata-kata pihak lain. Semua orang sepertinya berpikir bahwa Tuan Huo akan membalikkan kemudi. Pikirkanlah sejenak. Setelah pelatihan militer, Qiao Bai bertanya kepada teman-teman sekelasnya, bagaimana Anda mendiskusikan Tuan Huo dan saya? Ada sejumlah kecil Beastmaster di antara mereka, dan mayoritas adalah orang biasa. Lagi pula, kebanyakan Beastmaster dengan bakat tempur yang luar biasa tidak akan memilih profesi evolusi hewan peliharaan. Jumlah siswa biasa di jurusan ini jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang berpotensi menjadi Beastmaster. Di antara sejumlah kecil siswa yang tersisa dengan potensi menjadi Beastmaster, setidaknya 3/4-nya akan berpindah jurusan setelah mengontrak hewan peliharaan yang lebih kuat dan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Bagaimanapun, mereka berhubungan langsung dengan Beastmaster. Persyaratan kekuatan hewan peliharaan Beastmaster cukup tinggi. Beralih dari jurusan yang tidak dibatasi ini akan memberi Anda lebih banyak waktu dan lebih banyak pilihan. Qiao Bai tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apakah Universitas Jadebert mengetahui apa yang dipikirkan para mahasiswa ini? Seharusnya tahu, mustahil. Jurusan evolusi hewan peliharaan membutuhkan siswa yang berbakat, sabar, dan mampu menanggung kesepian dan kesulitan penelitian.
Ambang batas ini selangkah demi selangkah akan menyaring siswa yang tidak dapat bertahan. Tapi ini baru permulaan sekolah. Belum banyak perubahan yang terjadi, dan cukup banyak mahasiswa profesional yang hadir yang baru saja menyelesaikan pelatihan militernya. Mereka semua siap untuk pergi, tetapi ketika mereka mendengar pertanyaan Kiao Bai, mereka langsung berhenti dan saling memandang, dengan gosip dan rasa ingin tahu yang sama di mata mereka. Garis depan akan langsung memakan melon. Pergi. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan pergi. Tinggallah dan makan. Bagaimana menurutmu? Di antara orang-orang yang hadir, Yan King, yang paling akrab dengan Kiao Bai selama setengah bulan, adalah orang pertama yang berbicara. Sebelum aku bertemu denganmu, aku pikir kamu adalah pembohong besar, tapi kamu sebenarnya bisa melakukan ini pada orang seperti Tuan Huo tertipu. Ya. Seseorang segera menggema di sebelahnya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Sebuah jawaban muncul, prestasi Kiao Bai cukup mengesankan. Jangan bicara tentang kami. Bahkan banyak senior yang telah lulus dari jurusan evolusi hewan peliharaan selama beberapa tahun tidak sebaik Kiao Bai. Tapi itu juga dibandingkan dengan rekan-rekan kita. Jika Tuan Huo ingin mencari seseorang untuk meminta bantuan, bukankah dia khawatir dia tidak dapat menemukan seseorang yang lebih berkuasa? Yang ditantang Tuan Huo adalah Raja Naga. Persetan. 3 lagi. 3. Saudara Kiao, bisakah Anda memberitahu kami bagaimana Anda meyakinkan Tuan Huo untuk menantang 3 Raja Naga sekaligus? Atau seperti rumor yang beredar, itu sama saja, sihir macam apa yang kamu tahu? Sekelompok orang melihat dengan rapi ke arah Kiao Bai. Kiao Bai hampir merinding karena dia takut. Untungnya, dia ingat pada waktunya bahwa ini bukan teater horor, jadi dia menenangkan diri. Gusu, imajinasimu cukup banyak. Kiao Bai sedikit tidak berdaya. Tetapi hal ini tidak sepenuhnya tidak dapat dipahami. Lupakan saja, Kiao Bai berhenti. Menjelaskan, saat Tuan Huo dan Altron mengalahkan Raja Naga Hitam Polikristalin terakhir, semuanya akan terungkap secara alami. Kiao Bai mengesampingkan Tuan Huo dan Altron untuk sementara waktu. Lain kali aku mengabdikan diriku dengan sepenuh hati untuk bertarung melawan hewan peliharaan. Meningkatkan kekuatan ular perak giok. Meningkatkan kekuatan serangga kucing-kucing. Temukan lawan yang cocok untuk Xiao Wu. Para mahasiswa dari Departemen Tempur Universitas Jadebert yang bertemu Kiao Bai lebih dari sekali di ruang pelatihan. Tunggu, apakah ada yang salah dengan situasi ini? Seorang master binatang yang mengalahkan ular putih kecil tetapi kalah dari serangga kucing. Kiao Bai menangis dan memeluk binatang peliharaannya dan meninggalkan panggung untuk menyerahkan posisinya tantang Kiao Bai, sambil berkata dengan keraguan di wajahnya, apakah saya benar-benar tipe petarung? Apakah dia benar-benar jurusan evolusi hewan peliharaan? Menunjuk pada dirinya sendiri, dia menunjuk ke arah Kiao Bai di seberangnya. Meragukan kehidupan. Hahaha. Zhou Tang dan Huo Xiaotian, yang juga menonton hari ini, tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin, saudara Kiao bukanlah master binatang biasa. Bab 124 Kiao Bai, kakak tidak ada di sekolah, dan ada legenda tentang dia di mana-mana di sekolah. Seorang profesor evolusi hewan peliharaan yang tidak ingin menjadi ahli binatang bukanlah peternak yang baik. Zhou Tang mengangguk dengan berat dan berkata dengan nada yang sangat tegas, saudara Kiao juga sangat berbakat dalam budidaya hewan peliharaan. Sayang sekali dia tidak ingin mempelajarinya secara mendalam. Para siswa dari Departemen Tempur yang dikalahkan oleh Kiao Bai. Asteris, ini adalah pemikiran paling benar dalam hati mereka. Bersumpah, apa-apaan, Tuhan sangat tidak adil. Oke. Itu saja untuk kelas hari ini. Setelah menyelesaikan kelas besar terakhir hari ini, Zhou Xinran bertepuk tangan dan memberi isyarat agar semua orang melihat ke arahnya. Zhou Xinran, saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada Anda. Siswa, saya kurang percaya. Anak laki-laki dan perempuan di bawah semuanya memiliki wajah berwarna tanah. Terutama beberapa siswa laki-laki. Pada awalnya,
Setelah mereka mengetahui bahwa guru kursus profesional mereka cantik, atau sangat cantik, mereka memiliki perasaan melakukan hubungan seksual di dalam hati mereka. Kemudian, ketika kelas dimulai, Zhou Xinran pertama-tama menggunakan semua jenis pengetahuan dan teori profesional untuk mengalahkan otak mereka dengan gila-gilaan, kemudian mengajukan pertanyaan, memeriksanya secara acak, dan membuat mereka gugup dengan komentar yang berbisa. Setiap kali mereka gagal menjawab pertanyaan karena mereka tidak mendengarkan ceramah atau ulasan dengan cermat, atau pemikiran mereka tidak cukup sensitif, Zhou Xinran akan menatap mereka dengan mata bertanya-tanya dan mengatakan sesuatu seperti, Qiao Bai telah mempelajari poin-poin pengetahuan ini sendiri. Membandingkanmu dengan Qiao Bai. Lupakan saja, lebih baik tidak membandingkanmu dengan Qiao Bai, maafkan aku Qiao Bai. Semua hal semacam ini, meskipun Qiao Bai tidak ada di kelas, tetapi ada legenda yang berhubungan dengan Qiao Bai di mana-mana di kelas. Qiao Bai baru saja akan menjadi apa yang setiap guru sebut sebagai anak orang lain di jurusan evolusi hewan peliharaan. Oh, karena Qiao Bai juga murid dari guru-guru ini, dia tidak dihitung sebagai anak orang lain. Singkatnya, Yeye tidak berani melakukan Yeye lagi. Riak kecil di hatiku dihancurkan oleh Zhou Xinran, dan dia bahkan berteriak secara langsung. Dia tidak berani memikirkannya sedikit pun. Itu benar-benar membuat wajahnya layu ketika dia memikirkannya. Sudah lebih dari 2 bulan sejak awal tahun ajaran. Saya yakin semua orang memiliki pemahaman yang mendalam tentang jurusan kami. Tidak masalah jika semua orang tidak berbicara. Dia cukup berkata, agar semua orang bisa merasakan kesulitan menjadi peneliti dengan lebih baik dan mempelajari esensi kursus kita lebih dalam. Saya telah secara khusus mengatur tugas kelompok, hipotesis dan dukungan teoretis untuk rute evolusi baru anjing api merah. Siswa yang mendengar topik ini dengan nama yang agak panjang. Guru, kami hanya mahasiswa baru. Mahasiswa baru, apa kamu yakin kami bisa melakukannya? Ekspresi mereka awalnya bingung, lalu panik, dan akhirnya kaget. Bukannya mereka tidak memberi cukup. Itu benar-benar karena gurunya terlalu jahat. Saya pikir Anda tidak memiliki masalah. Zhou Xinran memandang para siswa dengan ekspresi patah dengan tenang. Saya belum meminta Anda untuk benar-benar mempelajari rute evolusi baru anjing api merah. Saya masih siap secara mental untuk ini. Ya. Tiba-tiba, mata seseorang mulai tertuju ke bawah, dan segala macam ide aneh muncul di kepala mereka. Zhou Xinran tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini bahkan tanpa melihatnya. Cukup tuliskan rute evolusi yang bagus untuk membodohinya. Anda harus menuliskan dukungan teoretis, dari mana Anda memulai, mengapa Anda ingin berkembang dengan cara ini, dan jika Anda menggunakan sumber daya, Anda juga harus menyatakan alasan penggunaannya. Kata-kata Zhou Xinran menghancurkan pikiran bodoh dan bodoh beberapa orang rakyat. Ketika bel tanda berakhirnya kelas berbunyi, Zhou Xinran dengan anggun meletakkan kaki panjangnya yang terlipat, menepuk-nepuk pakaiannya dan berdiri, berkata, selama dukungan teoretis Anda dapat meyakinkan saya, Anda akan mendapat nilai tinggi. Jika tidak, Anda akan mendapat nilai tinggi, kamu akan mengerti. Oke, ayo kita keluar dari kelas. Ayo kerja kelompok, kamu bisa membagi pekerjaan dengan bebas. Aku akan melihat hasilnya dikirim ke kotak suratku dalam waktu seminggu. Kalau begitu saya akan menyiapkan pidato untuk Anda selama setengah hari saja, dan Anda harus menerima pertanyaan dan kritik saya secara langsung. Zhou Xinran menjelaskannya. Itu benar, dia akan menemukan kesalahan pada wajahnya ketika saatnya tiba. Tidak dapat memberi tahu alasannya. Hehe, kemudian tunggu saja skor rendah. Ratapan datang dan pergi. Mereka berteriak, 1 minggu tidak cukup, guru, tolong beri saya waktu lebih banyak, apakah 1 tahun cukup? Atau mereka berteriak, guru, kami tidak bisa melakukannya, kami benar-benar tidak bisa melakukannya. Zhou Xinran berhenti ketika dia hendak pergi. Dia mendorong kacamatanya yang berbingkai emas dan menoleh ke arah siswa yang mengeluh, apakah tugas yang saya berikan benar-benar sulit dan berat?
Tanpa menunggu jawaban para siswa, Zhou Xinran mengangguk lagi dan berkata dengan nada meremehkan, sebenarnya, itu tidak buruk. Menurutku Qiao Bai. Berhenti, 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 guru, tolong berhenti bicara. Seorang teman sekelas perempuan memasang ekspresi kesakitan di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya untuk membuat isyarat jeda, dan kemudian berkata dengan wajah sedih, guru, kita sudah lama sekali sudah sangat menyadari perbedaan antara kami dan Qiao Bai, tolong temukan juga perbedaan antara orang-orang sesegera mungkin. Kami benar-benar tidak memiliki otak seperti Qiao Bai, kami tidak dapat melakukan apa yang Anda atur. Itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Sekelompok orang di dekatnya, baik pria maupun wanita, mengangguk dengan liar. Ya, mereka tidak tahu apakah Qiao Bai bisa melakukannya. Tetapi mereka benar-benar tidak bisa. Zhou Xinran melirik ke arah siswa yang tahu bagaimana menjawab pertanyaan dengan cepat. Melihat mata teman sekelas perempuan yang penuh harap, bersemangat dan rendah hati, Zhou Xinran berkata, tidak apa-apa, setengah bulan tidak masalah. Jangan memaksakan diri, laporan ini sebenarnya tidak sulit. Itu hanya sesuatu yang memerlukan lebih banyak informasi. Tidak ada gunanya menundanya lebih lama lagi. Zhou Xinran menghentikan upaya mereka untuk menunda, lakukan dengan baik, dan hasil setiap anggota kelompok akan dimasukkan dalam perhitungan akhir. Penilaiannya akan langsung mempengaruhi nilai akhirmu. Kali ini Zhou Xinran benar-benar selesai berbicara, berbalik dan meninggalkan kelas. Meninggalkan suara duka di seluruh negeri. Sial, setengah bulan saja tidak cukup. Aku benar-benar manusia, orang biasa, semuanya. Saya akhirnya mengetahui bahwa di kelas yang sama dengan Qiao Bai, tidak peduli mata pelajaran mana yang gurunya ikuti, selama itu melibatkan evolusi hewan peliharaan, guru secara tidak sadar akan menggunakan standar Qiao Bai untuk mengukur kita. Bukan, bisakah aku bersaing denganmu? Anda tidak bisa begitu saja menjual saya sebagai naga Australia hanya karena kita berada di piring yang sama. Mungkinkah saya hanyalah sebutir lada hitam yang digunakan untuk menghiasi naga Australia? Karena kita bisa membentuk tim, bisakah saya langsung mengundang Qiao Bai untuk bergabung dengan tim? Ada keheningan di dalam kelas selama 3 detik. Semua orang mengangguk. Itu ide yang bagus. Satu kekuatan dapat mengalahkan 10 guild. Sangat sempurna. Sekarang hanya tersisa satu pertanyaan terakhir. Di mana kita akan menemukan Qiao Bai dan membuatnya setuju untuk membawa kita terbang? Semuanya, lihat aku dan aku melihatmu. Tersebar, tersebar. Bermimpi itu baik, tetapi kamu harus menyadari bahwa itu adalah mimpi. Sebagian besar orang di kelompok terakhir berada di asrama. Yan Qing juga membentuk tim dengan 3 orang lainnya di asrama. Saya bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi terkait anjing api merah, dan kalian bertiga akan melakukan analisis terpadu. Terakhir, saya akan bertanggung jawab untuk menulis konten, Wen Hai akan bertanggung jawab atas tata letak dan animasi PPT, Situ akan bertanggung jawab tulis datanya, dan setelah mengintegrasikannya, Xiao Xing akan memberikan pidato. Zhu Jun, manajer asrama setinggi 2 meter dan berotot, setelah menjelaskan pengaturan spesifiknya, menatap ketiga orang lainnya dan mengkonfirmasi lagi, apakah ada masalah dengan pengaturan ini. Jika tidak, kami akan mengikuti proses ini. Yan Qing memberi isyarat oke, Saudara Zhu, Anda bertanggung jawab atas pengumpulan data dan penulisan konten yang paling sulit. Kami bertanggung jawab atas analisis dan pekerjaan PPT lainnya, tidak masalah. Wen Hai, yang tampak anggun, juga menaikkan kacamatanya, seperti yang dikatakan Xiao Qing, tidak masalah. Oke. Si Lei, yang dikenal sebagai Situ, tampak tidak senang, kita harus mengintegrasikan analisis dan menulis data, mengapa ada begitu banyak hal yang harus dilakukan? Zhu Jun dan Wen Hai meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Si Lei masih mengeluh dengan kesal, dibandingkan dengan kita, Qiao Bai tidak terlalu cantik. Tidak perlu menghadiri kelas, tidak perlu memeriksa kehadiran,
dan tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah yang jelek ini. Saat dia berbicara, si Lei menyilangkan kakinya dan mengedipkan mata pada teman sekamarnya dengan sikap acuh tak acuh. Serius, bukankah menurutmu mungkin ada sesuatu antara wanita itu dan Qiao Bai? Situ, kamu sudah dewasa dan kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Ekspresi Yan Qing memadat, alisnya berkerut, dia memandang si Lei dengan serius dan berkata tanpa ampun, apa yang kamu katakan dianggap rumor. Ekspresi si Lei membeku, melihat Zhu Jun dan Wen Hai di sebelahnya bahkan tidak memandangnya, dan jelas tidak mendukung apa yang baru saja dikatakannya, mereka duduk tegak dengan ekspresi cemberut. Aku bicara omong kosong, omong kosong. Yan Qing memutar matanya, tidak ingin berkomentar. Omong kosong, bukankah kamu hanya iri pada Qiao Bai di dalam hatimu? Yan Qing terlalu malas untuk berbicara. Lingkungan akomodasi di asrama Jade Bird University cukup baik. Asrama ini tidak dikatakan baru, tetapi 80% baru, memiliki tempat tidur susun dan meja untuk 4 orang, ruangannya sangat luas, memiliki kamar mandi terpisah dan balkon kecil AC di asrama bisa dikatakan lengkap. Yan Qing sangat puas dengan kehidupan kampusnya 4 tahun ke depan setelah melihat lingkungan asrama. Sampai dia bertemu dengan 3 teman sekamarnya yang lain. Zhu Jun adalah seorang pria yang membuat semua orang yang melihatnya pada pandangan pertama salah mengira bahwa dia adalah orang kulit hitam, atau mereka mungkin berpikir bahwa dia adalah naga hijau di sebelah kiri dan harimau putih di sebelah kanan, dan bahwa dia adalah mengendarai binatang buas di selangkangannya. Faktanya, Zhu Jun memang telah membangkitkan potensinya sebagai master binatang dan merupakan satu-satunya master binatang di asrama mereka. Zhu Jun murah hati dan antusias dan menjadi kepala asrama mereka. Wen Hai, orang yang terlihat lembut, ternyata lembut dan memiliki misofobia. Penilaian Yan Qing, dia adalah bahan yang bagus untuk penelitian. Kepribadiannya juga agak lemah, tapi secara keseluruhan tidak apa-apa. Yan Qing bisa menerima segala macam hal aneh di antara teman-teman sekelasnya. Hanya si Lei yang terakhir. Yan Qing merasa bahwa menjadi teman sekamar dengan si Lei jelas merupakan dosa yang telah dia lakukan selama 18 masa kehidupan. Yan Qing mengakui bahwa sebagai seorang mahasiswa laki-laki berusia 18 tahun dengan pantat sekeras berlian, dia juga akan melakukan hubungan seksual dalam pikirannya pada waktu-waktu khusus tertentu di malam hari. Setelah selesai, yang tersisa hanyalah kehampaan, kesepian, dan kedinginan. Tapi siapa yang akan membicarakan topik seperti ini ketika mereka tidak ada pekerjaan, dan menilai setiap wanita di sekitarnya, merasa bahwa wanita ini tidak layak untuk wanita jeleknya. Akhirnya, setelah melihat guru profesional mereka sangat yakin bahwa guru Zhou Xinran jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. 3 orang lainnya di asrama, termasuk Yan Qing, apakah bermimpi juga memerlukan tingkat kesadaran tertentu. Setelah si Lei terus mendiskusikan topik ini dengan mereka selama 3 hari, Wen Hai, orang yang paling sepele dan kejam, muncul. Apakah kamu ingin bercermin dan melihat betapa frustrasinya kamu? Guru Zhou telah jatuh cinta padamu. Di dunia ini, semua pria sudah mati dan hanya kamu yang tersisa. Guru Zhou mungkin lebih suka bersembunyi di dalam gunung dan hutan tua daripada bersusah payah melihatmu lagi. Dalam hatinya, bisakah kamu lebih percaya diri dengan penampilanmu? Siapa yang guru Zhou sukai tetapi bukan kamu? Apakah karena Qiao Bai tidak cukup tampan atau karena Qiao Bai tidak cukup pintar? Atau mungkin guru Zhou ketinggalan menyebut nama Qiao Bai di kelas hari ini, yang membuatmu merasa memiliki harapan lagi? Tidak ada katak lain yang berani bermimpi sepertimu. Yan Qing dan Zhu Jun mau tidak mau mengacungkan jempol pada Wen Hai. Si Lei berhenti. Saya awalnya berpikir bahwa setelah ini, si Lei tidak akan berani mengobrol di depan mereka. Yang tidak terduga adalah terkadang, beberapa orang benar-benar mustahil untuk dievaluasi. Si Lei tidak akan lagi menelepon guru Zhou. Si Lei mulai membunyikan bip pada Qiao Bai ketika ada sesuatu yang harus dia lakukan.
Mereka memakai headphone atau melakukan aktivitas mereka sendiri dan berpura-pura tidak mendengar kata-kata yang biasa. Tapi hari ini, kamu memahami 4 kata, menghormati guru dan menghormati moralitas. Yan King memandang si Lei dengan tenang, siswa, tolong dengarkan. Kamu terus menyebarkan rumor di belakang Qiao Bai sepanjang hari ketika kamu tidak ada pekerjaan. Apakah kamu tidak merasa lelah? Kami terdengar lelah. Jika kamu punya waktu, kamu sebaiknya menyelesaikan tugas kelompok bersama kami, oke? Aku hanya mengeluh. Pekerjaan rumah ini sangat sulit, kenapa aku tidak bisa mengeluh? Si Lei merasa malu. Wen Hai memutar matanya dan bahkan tidak repot-repot memutar matanya, apa yang sulit? Ayo lakukan ini. Kalau kamu suka tugas kelompok kita bertiga, ganti saja dengan siapapun yang kamu mau. Si Lei tutup mulut. Langkah-langkah yang diberikan kepada 3 orang lainnya lebih sulit, dan si Lei tentu saja tidak ingin mengubahnya. Dia mengeluh hanya karena dia ingin beberapa orang lagi memarahi Qiao Bai bersamanya dan melampiaskan ketidakbahagiaannya. 4 orang mengambil tindakan. Langkah-langkah mencari informasi adalah yang paling membosankan dan sulit. Yan King dan Wen Hai masih tidak menyalahkan Zhu Jun sendirian. Si Lei tidak datang. Untung dia tidak datang. Saya tidak ingin mendengar dia mengeluh tentang Qiao Bai. Itu benar. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa dia menatap Qiao Bai sepanjang hari? Apakah Qiao Bai memprovokasi dia? Tidak, aku yakin kakak Qiao sama sekali tidak mengenal si Lei. Teman sekelas kita, Qiao, mungkin mengenalku. Yan King dengan bangga membusungkan dadanya dengan senyum bangga di wajahnya. Zhu Jun dan Wen Hai. Kedua orang itu menamparkan bahu Yan King, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan. Diam nak, kamu sudah sangat iri, jangan buat kami semakin iri. Sialan, aku juga ingin mengenal teman sekelas Qiao Bai. Aku bertarung melawan teman sekelas Qiao Bai 2 kali, tapi binatang singa kecilku hampir tidak bisa mengalahkan ular perak gioknya. Ia digantikan oleh yang tampak aneh. Setelah kucing dan naga, wuwu. Pria setinggi 2 meter itu menitikkan air mata yang tulus, dan aku tidak tahu apakah itu hanya imajinasiku, tapi aku merasa ular putih kecil itu semakin sulit untuk dilawan. Petik 2. Benar-benar tidak dapat dibayangkan. Dalam beberapa bulan, dia tidak akan mampu mengalahkan ular putih kecil sekalipun. Semakin Zhu Jun memikirkannya, semakin sedih dia jadinya. Awalnya saya mengira saya cukup berbakat dalam bertarung, jadi mengapa saya tidak mencobanya dan beralih dari jurusan kami ke jurusan berikutnya, tapi sekarang. Rasa percaya diri hilang sama sekali. Semuanya diterangi oleh Qiao Bai. Saya turut berbela sungkawa. Yan King menepuk bahu kakak laki-laki di asrama dengan ekspresi sedih di wajahnya. Saya bisa memahami suasana hati Anda. Saya bahkan mulai merasa sedikit beruntung. Untungnya, saya bukan seorang yang beruntung, Tuan Binatang. Jadi tidak perlu menerima pukulan bakat ganda dari Qiao Bai. Jika tidak, mungkin mentalitasnya secara bertahap akan menjadi terdistorsi dan cemburu. Yah, menurut Yan King itu tidak mungkin. Lagi pula, dia bukanlah orang yang seperti itu. Tapi kita lahir di era yang sama dengan seorang jenius seperti Qiao Bai. Tsk. Wen Hai, yang sudah lama terdiam, menggelengkan kepalanya, ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya tidak berkata apa-apa. Yan King samar-samar bisa memahami pikirannya. Bakat dan prestasi Qiao Bai agak jauh dari kehidupan mereka. Jika mereka bukan teman sekelas, mereka bahkan merasa mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dekat dengan Qiao Bai dalam hidup mereka. Lebih baik menghargai momen saat ini. Dari waktu ke waktu, saya terlihat akrab dengan Qiao Bai. Ketika saya benar-benar menghadapi masalah di masa depan, mungkin saya bisa beralih ke Qiao Bai untuk bermain kartu emosional. Ketiga orang itu tidak membahasnya lebih jauh. Setengah bulan bukanlah waktu yang lama. Tidak mudah bagi siswa seperti mereka yang tidak memiliki pengalaman sama sekali untuk menemukan jalur evolusi yang masuk akal.
Sekarang bukan lagi era di mana sekadar mengumpulkan ramuan herbal dan berbagai sumber daya dapat menyelesaikan masalah. Ketiganya sibuk berusaha mencapai kesempurnaan di segala aspek, agar mampu meraih nilai tinggi di aspek akhir. Kemudian, data Anda mengatakan bahwa kemungkinan anjing api merah memiliki atribut raja sebelum berevolusi adalah 60%, dan jumlah 60% yang berhasil berevolusi menjadi anjing api tidak melebihi 4%. Jadi menurut Anda atribut raja lebih penting ke Red Flame Dog. Ini membosankan. Zhou Xinran duduk di bawah podium dengan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Menarik, data Anda sangat menarik, dan teori Anda, itu juga sangat menarik. Zhou Xinran menggunakan kata menarik 3 kali berturut-turut. Apakah Yan Qing yang membuat laporan, atau ketiga teman sekamarnya yang hadir? Mereka semua menyadari bahwa apa yang sebenarnya ingin diungkapkan Zhou Xinran bukanlah ini. Sua-sua, Zhu Jun dan Wen Hai memandang Si Lei, yang bertanggung jawab atas pengumpulan data. Apakah Anda yakin data Anda baik-baik saja? Aku menyalinnya sesuai dengan data dalam informasi yang kamu berikan padaku. Dahi Si Lei hampir berkeringat. Dia tidak menjawab secara langsung dan hanya mengajukan pertanyaan itu kepada Zhu Jun. Saat ini, Zhu Jun dan Wen Hai juga menyadari bahwa mungkin ada yang salah dengan data yang ditulis oleh Si Lei. Jangan lakukan Tai Chi. Jawablah pertanyaan kami secara langsung. Apakah ada masalah? Apakah kamu sudah memeriksanya? Wen Hai mengerutkan keningnya. Apakah ada yang perlu diperiksa? Aku menyalin semuanya sesuai dengan apa yang kamu berikan padaku. Si Lei masih keras kepala. Datanya sangat salah, dan kesimpulan akhirnya sangat konyol. Zhou Xinran memegang dagunya dengan satu tangan, sedikit memiringkan kepalanya untuk melihat Yan Qing di podium. Suasana malas dari wanita cantik dengan kuil yang indah itu seketika dibuat oleh Zhou Xinran keluarlah, tapi sayangnya, tidak ada yang berani menghargainya. Ekspresi setengah tersenyum di wajah Zhou Xinran dan suara dingin hanya membuat mereka merasa seolah-olah ada baskom berisi air dingin yang dituangkan ke atas mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Badannya dingin, hatinya juga dingin. Data yang benar adalah kemungkinan anjing api merah memiliki atribut raja sebelum berevolusi adalah 8%. Di antara 8% anjing api merah dengan atribut raja, proporsi berevolusi menjadi anjing api setinggi 4%, dan anjing api yang berevolusi memiliki atribut yang lebih kuat daripada yang besar. Kekuatan kebanyakan anjing api biasa. Zhou Xinran dapat langsung melaporkan data yang benar tanpa membaca buku apapun. 60%. Aku benar-benar ingin tertawa. Bagaimana kalau aku mencarikan 100 anjing api merah untukmu, dan kamu tidak perlu mengembangkan semuanya? Kamu cukup mengembalikan 60 anjing api merah dengan atribut raja. Petik 2. Jika Anda benar-benar bisa melakukannya, saya langsung merekomendasikan Anda untuk mengubah jurusan budidaya hewan peliharaan. Saya jamin Anda akan menjadi tuan Zhou berikutnya. Yan Qing tampak malu dan pucat. Zhou Xinran masih berbicara, saya hampir tidak mengerti ketika menulis 6% sebagai 60%. Saya tidak sengaja menulis angka 0 tambahan saat tangan saya gemetar, tetapi bagaimana Anda menulis 8% menjadi 60%? Bisakah Anda mengajari saya? Saya tidak menulis data guru. Yan Qing tanpa sadar ingin menjelaskan. Zhu Jun dan Wen Hai juga siap bergema. Hanya Si Lei, yang sebenarnya bertanggung jawab atas data dan salah menulisnya, menundukkan kepalanya dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Zhu Jun dan Wen Hai sangat marah, tapi yang lebih mereka khawatirkan saat ini adalah Yan Qing, yang sedang melapor di atas panggung. Keduanya segera berdiri untuk membela Yan Qing. Guru, data ini salah orang lain dalam kelompok kita. Tidak perlu menjelaskan kepadaku. Zhou Xinran melambaikan tangannya untuk menyelam mereka bertiga. Pada saat yang sama, matanya berbalik ke arah Si Lei, dan kemudian kembali menatap Yan Qing di podium. Aku mungkin bisa menebaknya, tapi apakah kamu tidak merasa ragu ketika membaca data yang salah itu? Kamu tidak tahu betapa jarangnya memiliki atribut raja.
Bukankah cukup aneh bahwa 60% anjing api merah memiliki atribut raja? Untuk memikirkannya, kamu hanya percaya pada apa yang kamu tulis, dan kamu tidak tahu apapun tentangnya. Zhou Xinran berkata dengan nada kebencian bahwa besi tidak dapat diubah menjadi baja. Yan Qing di atas panggung terdiam. Su Jun dan Wen Hai yang ingin membelanya sama-sama tutup mulut, meski begitu, tapi memang begitu. Selama masalahnya dapat dideteksi tepat waktu, disarankan juga untuk melakukan improvisasi. Oke, laporanmu ini tidak ada yang diharapkan. Zhou Xinran melambai kepada Yan Qing, yang baru saja memulai pidatonya. Turun, ayo ganti dengan teman sekelas berikutnya. Saat dia berbicara, dia menuliskan hasil mereka berempat di kertas. Su Juni tahun 60, Wen Hai, 60. Yan Qing, 60. Si Lei, 0. Su Jun, Wen Hai, dan Yan Qing tidak terlalu puas dengan hasil ini. Mengingat kembali waktu yang dihabiskan di perpustakaan dan asrama selama setengah bulan untuk tugas kelompok ini, ekspektasi psikologis mereka setidaknya berada di antara baik dan sangat baik, namun di dalam akhirnya, saya hampir tidak mendapat nilai kelulusan. Dilihat dari ekspresi Zhou Xinran, mungkin ada simpati di dalamnya. Membandingkan ketidakpuasan ketiga orang tersebut, Si Lei meledak di tempat setelah melihat hasilnya. Kenapa? Si Lei berhenti berpura-pura mati dan melompat. Kenapa poinku 0? Mereka bertiga masih punya 60 poin. Si Lei kemudian menunjuk Yan Qing, dia bahkan belum menyelesaikan laporannya. Mengapa saya hanya memiliki 0 poin? Saya tidak menerimanya. Su Jun, Wen Hai, Yan Qing dan yang lainnya. Ekspresi mereka bingung. Tidak, dari mana pria ini mendapatkan wajahnya? Mereka bertiga tidak dapat memahaminya, tetapi Si Lei tidak berpikir demikian. Saya telah menyelesaikan semua langkah yang mereka berikan kepada saya untuk tugas kelompok, jadi mengapa saya tidak bisa lulus ketika beberapa orang lainnya memenuhi syarat? Si Lei masih berdebat, seolah-olah Zhou Xinran bersalah. Orang lain di sekitarnya juga memandang Si Lei dengan ekspresi kaget, bingung, dan semacamnya. Zhou Xinran jelas terhibur dengan kata-katanya. Dia menyibatkan rambutnya dan menatap langsung ke mata Si Lei. Saya selalu mengatakan bahwa Zhou Xinran memandang Si Lei pada saat ini, dan mulai gemetar. Kamu agak lucu, sangat lucu. Apakah kamu sudah melakukan semua langkahnya? Zhou Xinran menjabat rapor di tangannya. Apakah ini kasus di mana datanya salah ditulis? Sejujurnya, tanpa kamu dan ketiganya di antaranya, jika bisa lebih tinggi, memberi Anda 0 poin sudah memberi Anda muka. Jika tidak, saya lebih menyarankan Anda untuk langsung mengubah jurusan. Kamu bisa saja membuat kesalahan saat menyalin data. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu masuk laboratorium di kemudian hari? Jika kamu tidak ingin berubah, aku akan membantumu berbicara dengan kepala sekolah. Sebagai guru profesionalmu, aku masih memiliki hak ini. Si Lei, orang lain, orang baik, tidak ada yang menyangka Zhou Xinran akan membantu Si Lei putus sekolah begitu dia membuka mulutnya. Ini sungguh mengejutkan mereka, tapi, itu masuk akal. Di bawah tatapan aneh seluruh kelas, wajah Si Lei berubah menjadi hijau, merah, ungu, dan terus berubah warna seperti piring pewarna besar. Itu hanya kesalahan data. Paling buruk, kita bisa memperbaikinya setelah kita menemukannya. Bagaimana masalahnya bisa begitu serius? Si Lei masih berdebat. Zhou Xinran terlalu malas untuk berbicara dengannya lagi. Sebaliknya, siswa lain mengerutkan kening dan berbicara. Saat benar-benar masuk laboratorium, kamu sibuk sekali. Siapa yang punya waktu untuk membantumu menemukan kesalahanmu? Semula kamu melakukan kesalahan sendiri tanpa memeriksanya, seluruh laboratorium. Dalam kasus yang serius, hal ini bahkan dapat menyebabkan kegagalan penelitian mengenai rencana evolusi. Apa yang aku lakukan? Si Lei berteriak keras, aku baru saja membuat data yang salah selama tahap percobaan. Bahkan jika ada yang tidak beres, itu hanya membuang-buang bahan. Di mana Qiao Bai?
Teori apa yang dia punya? Makalah apa yang dia tulis? Dia baru saja menipu Tuan Huo untuk bunuh diri. Mengapa kamu tidak memberitahuku betapa seriusnya masalah ini? Si Lei meraung keras. Seluruh kelas sepi. Tidak ada yang berani berbicara. Hanya nafas keras si Lei yang terdengar. Beberapa orang bertukar pandang satu sama lain secara pribadi. Bagaimana mengatakannya? Meskipun mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan si Lei dan berpikir apa yang dikatakan guru Zhou Xinran sangat masuk akal ketika menyangkut masalah Qiao Bai dan Tuan Huo. Saya harus mengatakan bahwa si Lei bukan satu-satunya yang berpikir begitu. Banyak orang juga berpikir begitu. Biarkan Tuan Huo membawa Altron untuk menantang Raja Naga, bukankah ini sama dengan meminta Tuan Huo untuk membawa Altron mati? Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang normal? Ini adalah sesuatu yang terpikirkan oleh seorang profesor evolusi hewan peliharaan pada umumnya. Namun mereka tidak berani mengatakan atau bertanya. Tak satu pun dari profesor di atas yang keberatan. Tuan Huo sendiri tampaknya juga tidak keberatan dengan Qiao Bai. Mereka masih tidak keberatan, hanya melihat. Tapi si Lei mengatakannya. Membandingkanmu dengan Qiao Bai. Mendengarkan pidato si Lei, Zhou Xinran tidak marah, tetapi menunjukkan senyuman menghina. Saya telah menganiaya Qiao Bai, kamu tidak layak. Apakah Anda memiliki pencapaian dan penemuan yang kuat dari Qiao Bai untuk membuat orang lain percaya pada Anda? Aku tidak melakukannya. Mungkin karena toplesnya pecah, atau karena dia menyadari bahwa kesalahan yang dia buat hari ini lebih serius daripada yang dia bayangkan. Si Lei menolak untuk mundur, dengan kepala besar, leher tebal, dan wajah tebal, dan telinga merah. Dia harus berdebat dengan Zhou Xinran. Keluarlah, mengapa kamu harus tutup mulut? Apa yang sudah tercapai atau belum tercapai? Itu semua hanyalah masa lalu. Yang harus kita lihat sekarang adalah masa kini. Apa yang dilakukan Qiao Bai sekarang adalah membujuk orang untuk mati. Ketika membicarakan hal di atas, si Lei bahkan menginjak kursi dengan satu kaki dan melambaikan tangannya terus-menerus, terlihat gila dan gila. Algojo sedang membicarakan dia. Si Lei melampiaskan semua ketidakpuasannya yang sudah lama terhadap Qiao Bai, menuangkan air kotor ke baskom Qiao Bai satu demi satu, dan tidak terlalu kotor untuk mengutuk orang. Si Lei menjadi semakin bahagia saat dia membicarakannya. Terutama ketika dia melihat Zhou Xinran mengerutkan kening tetapi tidak dapat membantahnya. Dia merasa seluruh dirinya energi dan berseri-seri seolah-olah dia baru saja meminum obat. Saat dia berbicara, dia mau tidak mau mengungkapkan hal-hal pribadi. Saya tahu bahwa hubungan Anda dengan Qiao Bai tidak biasa. Anda selalu mengatakan bahwa dia melindungi Anda. Murid lain. Mata semua orang terbelalak, melihat ke arah si Lei dengan ekspresi terkejut. Si Lei mengira mereka terkejut dengan berita dalam kata-katanya. Saat dia hendak mengatakannya dengan lantang, embusan angin menerpa dia dari belakang dan mendorong si Lei, yang berdiri dengan satu kaki di kursi, ke depan. Siapa? Si Lei menoleh dengan marah dan melihat ke belakang, ingin melihat siapa yang menyerangnya dari belakang. Kemudian sosok yang membuatnya takut muncul di hadapannya, seekor naga, naga yang sangat besar sekali. Wow, seluruh kelas menjadi gempar. Semua orang mengabaikan si Lei dan berlari ke jendela, melihat keluar satu persatu, berharap mereka bisa melihat naga itu dengan lebih jelas. Karena ukuran naga yang sangat besar, bahkan melalui jendela dan melihat ke arah tempat latihan, Anda dapat melihat sebagian besar tubuh naga. Naga, itu naga sungguhan. Rasanya seperti naga yang belum pernah kulihat sebelumnya. Adakah yang tahu naga jenis apa ini? Entahlah. Rasanya ukuran ini, hampir 20 atau 30 meter. Sangat tampan. Sangat tampan. Lihatlah baju besi hitam yang tersebar merata di tubuhnya dan kilau khusus sisiknya. Benar saja, naga dan ksatria adalah romansa manusia. Ini jelas merupakan romansa seorang wanita juga. Tunggu, dua orang keluar, apakah mereka dua orang? Naga itu menundukkan kepalanya. Ia disentuh oleh yang lain. Sialan,
Aku ingin menyentuh naga itu juga. Yan King berlari paling cepat, dan depresi senilai 60 poin hilang sepenuhnya saat dia melihat naga itu. Kemudian, dia mengenali dua orang yang menyentuh naga itu, sepertinya itu adalah saudara Qiao dan Huo Xiaotian. Seluruh kelas terdiam sejenak. Saudara Qiao, Qiao Bai, Huo Xiaotian. Saya merasa sedikit familiar. Bukan karena namanya familiar, tapi karena nama belakangnya familiar. Seluruh kelas serentak melihat si Lei, yang baru saja bangkit dari tanah. Huo Xiaotian, Tuan Huo, teman sekelas. Zhou Xinran memegang jendela dengan kedua tangan dan berdiri di dekat jendela memandangi makhluk luar biasa tipe naga yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dengan senyuman paling tulus di wajahnya hari ini. Ngomong-ngomong, apa yang kamu katakan tentang Qiao Bai barusan? Zhou Xinran tidak menoleh ke belakang, tapi begitu dia membuka mulutnya, semua siswa di sekitarnya tahu dengan siapa dia berbicara, ingin mengambil alih. Aku merasa tidak cukup hanya melihat melalui jendela. Jika itu palsu, aku bisa bertanya agar kamu bisa melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Bahkan jika itu benar, kamu harus menjelaskannya dengan jelas, kan? Si Lei gemetar dan menjulang tinggi. Bibirku terbuka dan tertutup, tapi aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ayo, guru, kami ingin melihatnya. Siswa di sebelahnya mengatakannya untuknya. Apa? Lihat lelucon si Lei. Tidak. Si Lei belum layak. Mereka sangat ingin melihat lebih dekat, dan jika ada kesempatan, yang terbaik adalah menyentuh makhluk tipe naga yang luar biasa. Kakek, begitu Huo Xiaotian menerima kabar bahwa Huo ada di sana, dia segera menarik Qiao Bai dan berlari keluar dari tempat latihan. Lalu aku melihat Altron Ya yang berevolusi menjadi lebih tampan setelah evolusi. Tubuhnya terdiri dari hitam dan putih, dengan hiasan baju besi, dan kecantikan serta ketampanannya meningkat miso. Sebelum Qiao Bai bisa bergerak, Huo Xiaotian berlari ke arah Tuan Huo dengan ekspresi gembira di wajahnya. Melihat ini, senyuman lebar muncul di wajah Tuan Huo. Dia membuka tangannya dan hendak memberikan pelukan hangat dan penuh kasih sayang kepada keluarganya yang telah lama hilang ketika dia melihat Huo Xiaotian terjun ke belakang Altron. Oh tidak, harus dikatakan berada di pelukan Raja Naga Yargen. Tuan Huo terbatuk dengan tenang, menutup tangannya yang terbuka, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa sekarang. Huo Xiaotian Cai tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Tuan Huo. Dia memeluk Altron dengan erat, yang telah banyak berubah bentuk setelah evolusi, dan mengangkat kepalanya dengan penuh semangat. Dengan kerja sama Altron yang telah berevolusi, dia dapat saling memandang. Naga-naga, untungnya, kamu telah berevolusi. Perbedaan ukuran antara Huo Xiaotian dan Altosaurus yang berevolusi membuat dia hampir tidak bisa memegang ujung sayap yang menggantung. Lokasi lain. Merasa kasihan, Altosaurus, yang berhasil berevolusi menjadi Raja Naga, ukurannya saja sudah lebih dari 2 kali lipat. Raungan, Raja Naga Yargen menundukkan kepalanya dan berbisik selembut mungkin, tetapi meskipun Raja Naga Yargen telah memperhatikannya dengan cermat, makhluk luar biasa besar, makhluk luar biasa dengan atribut naga, tetaplah Raja Naga betapa hati-hatinya kamu, keributan yang ditimbulkannya tidak akan terlalu kecil. Ahem, Tuan Huo memandang dengan jijik pada Huo Xiaotian, yang menangis di tengah badai, dan Raja Naga Yargen, yang matanya panik dan tidak tahu bagaimana menghibur Huo Xiaotian. Dia berdeham, dan ketika Raja Naga Yargen memandangnya, dia berkata dia akan membantu Raja Naga Yargen menghibur Huo Xiaotian. Angsa berlari. Baik Raja Naga Yargen maupun Huo Xiaotian tidak berpikir bahwa ada kerabat yang memiliki kesamaan di samping mereka. Raja Naga Yargen, master binatang seperti apa? Lupa. Huo Xiaotian, kakek, maaf, saat ini aku hanya mengincar ayah nagaku. Selamat kepada Tuan Huo, Altron telah berhasil berevolusi. Untungnya, Qiao Bai melangkah maju saat ini dan mengambil inisiatif untuk mengatasi rasa malu Tuan Huo. Hahaha,
Ini bukan salahku sendiri. Altron telah mengalami kesulitan selama periode ini. Aku juga ingin berterima kasih kepada Profesor Qiao Bai karena telah menunjukkan jalan ini untuk kita. Tuan Huo memandang vitalitas yang telah pulih dengan ekspresi senang lelaki tua yang naik ke tingkat berikutnya, lalu menoleh ke arah Qiao Bai dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Matanya penuh rasa terima kasih kepada Qiao Bai. Terima kasih kepada Qiao Bai. Terima kasih kepada Qiao Bai karena telah datang ke Dragon Nest saat itu. Jika tidak, Tuan Huo tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia kehilangan Long Ya, atau jika Long Ya kehilangan dia. Mulai sekarang, Profesor Qiao Bai, jika Anda membutuhkan bantuan dari kami, keluarga Huo tidak akan pernah menolak. Tuan Huo berkata dengan ekspresi serius, Anda adalah tamu keluarga Huo kami. Lembah Naga juga akan mentraktir Qiao Bai Profesor, Anda terbuka tanpa syarat. Saya baru saja memberi saran. Yang terakhir adalah Tuan Huo dan Altron. Keluarga Huo berhutang budi kepada saya. Lembah Naga. Qiao Bai sedikit terkejut. Dia menebaknya. Jika Altron benar-benar berhasil berevolusi pada akhirnya, Tuan Huo pasti akan sangat berterima kasih padanya. Memberi uang dan memberi naga bukanlah apa-apa. Bantuan dari keluarga Huo juga diharapkan. Sarang naga terbuka untuknya tanpa syarat. Ini memang sesuatu yang tidak diharapkan oleh Qiao Bai. Tuan Huo tersenyum tipis, inilah yang dimaksud dengan gigi naga. Qiao Bai memandang Raja Naga Yergen yang masih berpelukan dengan Huo Xiaotian di sana. Raja Naga Yergen juga memperhatikan komentar Qiao Bai. Ia memandang Qiao Bai tanpa sedikit pun kewaspadaan di matanya, menunjukkan rasa hormat pada Qiao Bai. Qiao Bai hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dapatkan. Dia awalnya datang ke sini untuk mendapatkan keterampilan, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga bantuan. Bagus. Panen penuh. Hari ini juga merupakan hari yang membahagiakan. Ngomong-ngomong, kakek, kenapa kamu membawa ayah naga ke sekolah kami? Huo Xiaotian, yang telah bertengkar dengan Raja Naga Yergen selama beberapa waktu dan akhirnya lolos dari bayang-bayang kematian, menoleh ke arah Tuan Huo dengan bingung. Dan apakah gerakanmu agak terlalu arogan? Saat melihat kakeknya dan Altron yang berevolusi, Huo Xiaotian sangat bersemangat hingga dia sedikit bingung.